Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat malam ya. Selamat bertemu kembali dengan saya Mas Bam ya sebagai moderator pada hari ini, teman-teman yang sudah kita jadwalkan dan alhamdulillah ya teman-teman di sini bisa masuk ya, bisa masuk ke Zoom-nya karena acara yang kemarin, acara yang yang hari Rabu itu ya kapasitasnya 100 dan yang nggak bisa masuk itu 200 orang. Wah, luar biasa ya kalau antrian tuh penuh banget. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini nah kita akan eh, adakan acara yang serupa ya dan ini kapasitasnya sudah 500 orang. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah bergabung ya, ini beruntung banget karena bisa menyimak live pada malam hari ini. Karena di sini sudah ada 106 peserta. Nah, jadi jangan lupa teman-teman ya catatannya ya cemilannya, posisi duduknya gitu ya. Nah, itu yang rileks ya biar nanti materinya bisa teman-teman serap ya dengan baik. Nah, izin teman-teman ya, ketika nanti ya pembicara kita menyampaikan informasi ya mohon maaf kita minta kerjasamanya untuk di mute ya. Silahkan tombolnya di mute kalau misalkan kita nggak minta untuk nyalakan. Nah, biar apa? Biar kondusif ya, karena acara pada malam hari ini itu kurang lebih sampai jam 9 ya. Jadi agar berjalannya lancar, nah kita minta kerjasamanya sama teman-teman, tolong ya tombol mute-nya ya dijaga ya, biar kondusif karena ini direkam ya, biar teman-teman semua bisa menikmati acaranya. Oke, teman-teman ya, langsung aja ya tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan pembicara utama kita pada malam hari ini ya. Mbak Muri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana Mbak Muri kabarnya? Alhamdulillah, tapi ini asam lambung lagi naik kayaknya. Wah, alhamdulillah lagi kurang fit nampaknya ya. Aduh. Aduh, Doain luar sehat biasa. ya, teman-teman juga aku doain sehat semuanya. Amin, 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 Mak. Ya, jadi buat teman-teman nih, pembicara kita udah menyempatkan waktunya ya, walaupun ya agak sedikit kurang fit, tapi demi teman-teman ya yang hadir sudah kurangi kita 107, Mak ya. 107 orang ya. Tadi ada dari Pekanbaru, Sumedang, Jakarta, Cimahi juga ada, mungkin tetangganya Mak Muri itu ikutan tadi. Nah, jadi teman-teman acara pada malam hari ini seperti kita yang sudah infokan, nah dengan tema yang sama, tapi ini kita akan lanjut ya pembahasan yang kemarin tentang strategi pemasaran di bulan Ramadan. Nah, mungkin ya karena waktunya sudah menunjukkan jam 8 kurang 5, nah saya persilakan untuk pembicara kita Memuri untuk memulai acaranya. Silakan. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mendoakan di chat ya. Jadi sebenarnya dari siang tuh aku ngantuk banget gitu ya. Cuma karena ada deadline yang harus dikerjain, akhirnya, aduh gimana ya supaya nggak ngantuk nih gitu ya. Tidur, wah kalau tidur nanti deadline-nya nggak bisa dikerjain. Akhirnya aku minum kopi. Nah kayaknya kopinya itu penyebab asam lambung ya. Jadi kayak begah gitu di ulu hatinya, ya Allah. Jadi emang kalau ngantuk intinya tidur aja ya Mak ya. Baik teman-teman, Masya Allah hari ini aku diamanahi untuk sharing sama teman-teman mengenai strategi penjualan di bulan Ramadan ya. Oke, tunggu ya, aku siapin dulu slide-nya. Seru banget nih ya. Dan kebetulan hari ini suami aku juga lagi ada acara luar kota, jadi boleh nih ya. Kita rumpi bergizi malam ini, Masya Allah. Dan memang malam ini aku cuma dikasih durasinya sekitar 1 jam, jadi teman-teman boleh nanti langsung bertanya di chat ya. Jadi tidak usah dinyalakan mikrofonnya, jadi langsung aja di chat, bertanya yang berkaitan dengan materi apa yang aku sharing malam ini. Oke, izin berkenalan teman-teman, saya dengan Muri Handayani, bisa kepo-kepo ya di akun Instagram aku, kemudian ada Facebook juga. Nah, tahun 2011, izin Allah, kami mendirikan Raza. Jadi kalau Raza itu produsen inner hijab. Jadi memang fokusnya di inner hijab tahun 2011 tuh ya, produksi memang waktu itu. Jadi sebenarnya Raza itu bisnis aku yang ketujuh. Ya, 6 bisnis lainnya udah gulung tikar tuh, udah gonta-ganti. Nah, ternyata izin Allah tahun 2011 itu mulailah yang serius ya. Jadi ternyata menjalani bisnis itu ada ilmunya ya gitu ya. Ternyata ada ilmunya gitu ya, nggak sekedar berdagang aja gitu. Beda banget berdagang sama berbisnis. Berdagang itu bagian dari berbisnis. Nah, jadi kalau berbisnis
nggak cukup hanya berdagang. Nah, akhirnya aku mulai belajar itu ketika gabung sama TDA. Ada yang pernah gabung nggak dengan TDA? TDA itu komunitas pebisnis tangan di atas namanya, itu udah tingkat nasional ya. Dan ada di beberapa kota. Nah, aku gabungnya yang di TDA Bandung gitu. Dari situlah mulai ketemu sama senior-senior, mentoring-mentoring gitu ya. Dan ternyata Masya Allah, ternyata memang banyak sekali ilmu yang harus kita kuasai ketika kita memang mau serius gedein bisnis. Jadi Raza sampai sekarang itu berarti kalau nanti bulan Mei itu 10 tahun ulang tahun ke-10 tuh nanti Raza bulan Mei. Tapi sebenarnya aku tuh basicnya nggak senang di dunia produksi ya. Aku senangnya di dunia distribusi. Kenapa? Karena bagi aku, mak matre yang satu ini ya, mama harus matre ya. Matre dalam arti yang positif kan boleh ya gitu ya. Jadi aku lebih senang bisnis distribusi, makanya akhirnya ada Raza & Co. Nah, kalau Raza & Co ini kita bisnis distribusi. Jadi kita ada beberapa supplier dan aku fokus cari reseller, cari agen kayak gitu. Nah, nanti mereka lah yang jualin. Jadi kalau bagi aku bisnis distribusi itu jauh lebih cepat perputaran uangnya ya daripada bisnis produksi. Tahun 2013, insya Allah berdirilah SBO, Sekolah Bisnis Online. Ya sebenarnya awalnya aku sharing-sharing aja gitu ya sama teman-teman tentang waktu itu tuh SBO ingat banget materi pertama adalah Instagram. Jadi tahun 2013 Instagram mulai masuk tuh di Android ya. Kalau dulu kan hanya di iPhone. Nah, akhirnya makin banyak orang Indonesia yang pakai iPhone dan ternyata aku all shopnya di lingkungan mama all shopnya udah pada pakai Instagram buat jualan. Nah, akhirnya kami pelajari dan ternyata berhasil. Nah, disitulah mulai sharing-sharing dulu kelasnya gratis, bayar suka-suka dan akhirnya nggak sengaja jadi besar juga sama sekarang. Alumninya mungkin sekitar 16 ribuan gitu ya, yang tersebar di 17 negara. Lalu tahun 2018 ada SAO, Sekolah Admin Online. Nah, kalau Sekolah Admin Online ini sekarang kami fokusnya di men-training para karyawan-karyawannya online shop, misalnya bagian digital marketingnya, bagian CS-nya atau admin penjualannya, cara jawab chatting-nya seperti apa, itu kita ada training-trainingnya. Lalu ada Yuka. Nah, kalau Yuka ini kami jasa kelola Instagram dan juga jasa kelola Facebook. Kemudian konten kreator ya. Sekarang yang insya Allah launching besok itu jasa konten TikTok. Jadi awalnya aku jujur ya, aku orangnya apatis sebenarnya sama TikTok. Ih apa sih nggak jelas joget-joget gitu kan ya. Tapi ternyata setelah kami pelajari, oh ternyata bisa kok si TikTok ini dimanfaatkan untuk funneling pemasaran gitu ya. Dan Masya Allah, izin Allah, ternyata dengan TikTok itu ketika konten kami masuk FYP, itu bisa 100 chat tuh dari satu konten masuk chatnya, kemudian ada 200, bahkan yang dahsyat tuh sampai 700 chat gitu ya. Luar biasa banget TikTok ternyata kalau kita manfaatkan dengan baik gitu. Nah, lalu ada nih yang belum aku masukin nih, ada MH Management. MH Management ini bisnis yang mendatangkan traffic. Ya, bisnis yang mendatangkan traffic. Jadi banyak orang-orang yang punya akun Instagram, kemudian nggak ngerti cara datangin trafficnya. Nah, kita ada MH Management. Ini baru berjalan bulan kedua sebenarnya ya. Sekali lagi antara kesengajaan dan ketidaksengajaan, sebenarnya tidak ada kesengajaan di dunia ini ya teman-teman ya, daun jatuh juga atas izin Allah ya. Jadi ada yang bilang, Mamuri, Masya Allah banyak amat bisnisnya, Mak. Banyak banget bisnisnya sebenarnya. Kalau kita ngomongin masalah cukup, buat diri kita sebenarnya cukup ya. Kalau aku ngomongin capek gitu kan ya, capek banget gitu. Kalau diomongin pengen jadi ibu rumah tangga seutuhnya, full gitu kan ya, full time mom only, nggak pakai embel-embel bisnis, sebenarnya pengen banget gitu. Cuma kembali lagi, sometimes aku ngerasa, ya udah ini mah panggilan hidup aku, ini mah bagian dari apa ya, aku ngerasa gini, setiap manusia itu, jadi ini mah personal aku ya teman-teman ya. Manusia itu jadi dalam ada namanya corporate culture ya. Jadi ada namanya budaya perusahaan. Nah, sekarang budaya perusahaan yang ada dari berbagai brand ini kami menamakannya Bumi Langit Group namanya. Bumi Langit Group dengan filosofinya bermanfaat untuk bumi dan diterima oleh langit. Nah, dengan doanya seperti itu. Nah, di Bumi Langit Group ini kita ada kultur perusahaannya, budaya perusahaannya yaitu SMART, SMART ya, SMART gitu ya. Itu singkatan dari berbagai kultur-kultur yang lain. Nah, kenapa kulturnya adalah SMART? Karena bagi aku, kita tuh sebagai manusia harus smart.
smart pintar gitu kan ya. Smart dalam artian smart kita sebagai hamba. Sebenarnya Sebagai hamba Allah, ya kita harus smart bahwa kita tuh harus tahu bahwa di dunia itu kan cuma sebentar ya. Kita kan di dunia itu cuma sebentar ya. Udah cukup belum sih tabungan kita gitu. Jadi bagi aku bisnis itu perjalanan spiritual, ya, perjalanan kebermanfaatan hidup aku, kebermanfaatan buat hidup aku, buat konsumen, buat klien, buat vendor-vendor dan sebagainya. Jadi perjalanan spiritual. Kemudian smart as individu gitu ya, sebagai individu aku ngerasain banget dari Muri yang dulu, kalau teman-teman kenal aku 10 tahun yang lalu mungkin ya, dengan Muri yang sekarang itu jauh banget perubahannya ya. Aku aslinya pendiam, teman-teman. Percaya nggak sih kalau aku aslinya pendiam? Aku aslinya pemalu ya. Aku aslinya minderan orangnya gitu ya. Tapi dari perjalanan bisnis ini itu luar biasa mengubah hidup aku gitu kan ya. Bukan mengubah hidup, mengubah pribadi aku gitu kan ya. Yang dulu nggak serajin ini belajarnya, yang dulu males baca buku misalnya, yang dulu pemalu, yang dulu nggak terlalu peduli dengan orang lain gitu. Jadi banyak banget ngerubah hidup aku nih si bisnisnya. Nah, yang ketiga adalah smart sebagai makhluk sosial. Nah, ini yang menjadi happiness aku juga ketika orang-orang di masa pandemi mem-PHK karyawan, aku malah rekrut karyawan gitu kan ya. Aku malah nambah banyak banget gitu semenjak pandemi ini. Itu tadi aku berusaha untuk smart sebagai makhluk sosial. Betul kata mana tadi ada yang bilang ya, makhluk apa mana tadi, khalifah ya. Ini ada Mas Mugi atau Mbak Mugi nih, Mas Mugi kali ya. Ya, kita semua sebagai khalifah. Jadi gini, aku ngerasa manusia itu pasti Allah ciptakan ada tujuannya ya. Entah dia mengambil peran sebagai penjaga lingkungan, ada yang tentang kesehatan, ada yang tentang pendidikan gitu ya, ada yang tentang keharmonisan rumah tangga gitu ya. Jadi pasti semua orang itu ada misi dalam hidupnya yang memang Allah titipkan. Nah, aku ngerasa di bisnis ini gitu ya, ini bagian dari pelaksanaan misi aku terhadap edukasi anak-anak muda. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah aku, isinya karyawan aku itu dari umur belasan tahun ya, masih muda-muda banget lah ya gitu ya. Jadi aku ngerasa aku menciptakan wadah untuk mereka belajar, menciptakan wadah untuk mereka berkarya. Terus marketnya aku adalah mama nih, marketnya aku mama. Salah satu visi aku adalah aku pengen banget, dan ini juga merupakan visi dari buku Mama Jago Jualan ya. Visi aku tuh aku pengen banget merisainkan semua ibu yang masih bekerja di rumah. Nah, mungkin kalimat lengkapnya, merisainkan ibu yang masih punya anak-anak kecil, yang mereka masih kerja di luar rumah. Aku pengen banget sharing sama teman-teman, ayo teman-teman, ternyata di rumah juga luar biasa loh kita bisa berkarya tanpa kita ninggalin anak-anak. Nah, seperti itu. Aku pengen banget mewujudkan visi aku itu. Jadi, itu yang membuat aku nggak berhenti. Kenapa sih aku pengen banget ngotot visi itu harus terwujud? Karena itu dendam dari masa kecilnya aku, ya, dendam dari masa kecilnya aku. Aku itu papa aku supir angkot teman-teman, mama aku tukang gado-gado ya, punya rumah makan kecil, kemudian berdagang, kreditan, keliling ke tetangga-tetangga gitu ya. Mereka luar biasa, papa mama aku luar biasa. Kami 5 bersaudara, dengan keterbatasan orang tua aku, supir angkot dan tukang gado-gado, mereka berjuang luar biasa untuk bisa menafkahi anak-anaknya. Tapi ada efek sampingnya gitu ya, dan luar biasanya dengan pendidikan orang tua aku yang cuma tingkat SLTA, 5 anaknya sarjana semuanya. Itu hasil berjibaku dan izin Allah gitu ya. Nah, dari situ aku dendam gitu. Mama papa aku ketika aku kecil tuh mama papa aku nggak ada di rumah. Ya, karena supir angkot pasti harus keluar rumah gitu ya. Mama aku juga jualan dan waktu itu kita ada momen tuh jualannya beda rumah gitu. Jadi rumah di mana kalau harus naik angkot dulu gitu ya, naik angkot dulu berapa kilometer baru berdagang. Jadi kebersamaannya ada punya orang tua tapi tidak ada waktu bersama anak-anak. Nah, jadi aku ngerasain empty gitu ya, ngerasain kekosongan gitu di dalam diri aku, dan itu yang bikin aku dendam. Ya, dendam positif lah ya gitu. Jadi dari kecil tuh aku gini, ya Allah nanti kalau aku udah ibu-ibu, dari kecil tuh udah mikirin ibu-ibu ya. Kalau nanti aku punya anak, aku pengen banget anak-anak aku tidak merasakan apa yang aku rasakan
gitu ya. Dan akhirnya karena juga orang tua aku sangat bertanggung jawab dan akhirnya kami disediain pembantu gitu kan ya, disediain pembantu untuk ngurusin di rumah. Nah, tapi kan akhirnya anak-anak jadi tinggal sama pembantu. Wah, kan beda dong ya pengasuhannya, beda banget dengan kita butuh orang tua untuk cerita apa segala itu aku nggak ngerasain gitu ya, nggak ada. Dan itu nggak enak banget gitu. Makanya dari situ aku udah bervisi, berazam gitu ya. Nanti kalau aku udah berumah tangga, aku nggak mau anak-anak aku dititipin ke pembantu. Aku nggak mau anak-anak aku nggak punya waktu banyak sama aku sama ayahnya nih gitu. Nah, tahun 2008, tahun 2008 saya menikah sama suami, terus tahun 2009 anak aku meninggal usia 2,5 bulan, sudah lahir ya, masih baby, dan meninggal usia 2,5 bulan. Nah, itu yang makin menguatkan lagi saya sama suami bahwa, ya ini betul, aku nggak boleh kerja di luar rumah, aku nggak boleh jauh-jauhan sama keluarga, aku nggak mau jauh-jauhan sama anak. Karena Allah aja bisa jemput nih usia anak 2,5 bulan, ya kan? Kapan aku, kapan suami, kapan orang tua, aku nggak mau kerja kantoran. Nah, gitu tuh. Jadi semakin diperkuat lagi. Nah, akhirnya ya sudah, tapi kan kita harus cari solusi dong gitu. Aku kan juga pengen berkarya, aku kan juga pengen bantu ekonomi suami di mana waktu kami nikah sama-sama pengangguran gitu ya, sama-sama dalam kondisi minus lah gitu. Akhirnya kita merintis dari awal. Nah, izin Allah kita tinggal di dunia teknologi ya, Allah kasih jalan walaupun belok dan ternyata bisa gitu kan. Inilah jajaran dari karya-karya yang dihasilkan dari rumah, Masya Allah. Ini luar biasa teman-teman. Allah itu nggak pilih kasih, Allah itu rata bagi rezeki itu di mana aja ada. Nggak mesti harus keluar rumah, nggak mesti harus di kota besar. Kalau teman-teman main ke tempat aku, aku tuh di kelilingnya rumah aku tuh kebun sayur. Ya, jadi aku tinggalnya di desa, namanya Desa Cihanjuang. Jadi kalau dari Cimahi menuju Lembang, nah itu ada tuh di situ Desa Cihanjuang. Jadi keliling aku di kebun sayur gitu. Jadi tidak harus pinggir jalan, tidak harus di kota besar gitu kan ya. Tidak harus kerja kantoran gitu. Jadi rezekinya Allah luar biasa. Nah, asalkan kita memantaskan diri untuk bisa nangkep rezekinya Allah. Dan ketika pandemi seperti sekarang, Allah juga tidak berhenti sebenarnya ngasih rezekinya ya. Allah nggak berhenti. Kalau teman-teman tahu nih ya, alumni SBO, kemudian di teman-teman aku, itu yang mereka sekarang itu panennya luar biasa. Ada satu orang mama ditinggal di Bogor, satu kali produksi satu per launching ya, kalau dia tuh sistemnya launching, per launching itu 75.000 set baju anak, satu kali launching loh, 75.000 gitu kan ya. Masya Allah gitu di kala pandemi seperti sekarang. Jadi semakin menguatkan aku bahwa justru Allah ketika pandemi ini ya Allah nggak mengurangi rezeki kita sama sekali gitu. Hanya catatannya adalah bumi itu berubah, bumi itu berputar, kondisi selalu berubah. Nah, cara jemput rezekinya juga berubah gitu. Jadi kitanya yang harus mengikuti kemana roda berputar, kita yang mengikuti apa perubahan yang terjadi. Jadi ya kalau beliefnya kita udah sampai sana, bahasanya kalau keimanan kita udah nyampe sana, tauhidnya kita udah nyampe sana, kayak nyari rezeki ya kita dulu pertama, pasti ada nih rezeki ini, pasti ada. Tinggal caranya yang harus kita adaptif terhadap perubahan gitu teman-teman. Ya, demikian mukadimahnya ya. Ini kita belum masuk ke materi ya. Jadi seperti itu. Nah, malam ini aku mau banget sharing sama teman-teman gimana caranya banjir order di Ramadan. Nah, kuncinya adalah ketepatan. Ya, kuncinya adalah ketepatan. Nah, tepat terhadap produknya, tepat terhadap target marketnya, tepat cara pemasarannya dan juga waktunya. Ada waktu di UK ya tadi ya yang brand saya jasa kelola Instagram, jasa kelola Facebook, yang insya Allah jasa kelola TikTok coming soon ya. Ada satu klien kami yang komplain nih ke aku nih, Mbak Muri, aku kan udah dipegang akun Instagramnya sama tim Mbak Muri, kenapa ya kok nggak ada progres katanya gitu. Oke, aku evaluasi Mbak, oke boleh Mbak lihat akun Instagramnya apa, produknya apa yang dijual. Ternyata pemirsa, dia ngejualin apa coba? Dia ngejualin baju pesta anak. Dikala seluruh dunia, nggak seluruh dunia kali ya, dikala dunia ini lockdown. Ya, ketika lockdown, dia jualan baju pesta anak. Logika, siapa yang mau beli? Orang lagi hemat-hemat ya nggak sih, makan nasi pakai telur ceplok kan gitu ya.
Lah ini jualan, ya ini jualan baju pesta anak gitu. Jadi kan, nah dia berarti belum paham nih tentang dunia bisnis, bahwa kalau mau kita laris, nggak boleh idealis dengan produknya. Ya kita nggak boleh idealis dengan produk kita teman-teman. Tapi kita harus paham bahwa kita bisnis itu adalah memberikan solusi, ya, memberikan solusi terhadap permasalahan orang lain. Itu deh kuncinya deh. Jadi ketemu, aduh aku bingung ya, aku jualan apa ya, barang apa ya, barang apa. Jangan lihat barangnya dulu, jangan lihat produknya dulu. Tapi lihat dulu permasalahan orang lain, permasalahan audiensnya kita, target market kita nih. Masalahnya mereka apa? Gitu. Kenapa aku sekarang insya Allah besok launching konten TikTok. Karena aku udah ngerasain banget TikTok tuh dahsyat banget. Dan ternyata banyak di luar sana mama yang nggak ngerti TikTok, nggak ngerti cara bikin kontennya, ya nggak punya tim untuk ngerjain konten. Nah, kan nanti mereka punya masalah nih. Nah, aku hadirlah memberikan solusi terhadap masalahnya gitu. Jadi kalau kita menciptakan produk atau menciptakan bisnis, fokus dulu terhadap permasalahannya mereka apa. Nah, maka 4 ini harus dan, nggak bisa atau nggak bisa cuma 3, nggak bisa cuma 2, harus 4-empatnya. Produknya harus sesuai dengan target market, produknya juga dipasarkan dengan cara yang tepat, dan produknya cocok dengan momentumnya. Gitu. Jadi jangan jualan jas hujan di kala musim kemarau, kan gitu ya. Nah, artinya teman-teman nggak boleh idealisme terhadap produknya. Kayak Raza nih, Raza aku dari tahun 2011 kan inner hijab. Nah, aku mau switch nih produknya, ya nggak apa-apa, santai aja. Nggak boleh ada rasa baper ketika teman-teman nutup bisnis. Kalau memang produknya sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat sekarang, ya tutup aja. Atau ubah. Nah, itu makanya yang terjadi ketika Gojek masuk ya, ketika Gojek hadir, wah tuh langsung gempar ya. Bluebird gempar ya, ojek-ojek konvensional gempar kan gitu ya. Ya karena mereka tidak adaptif. Oke, teman-teman. Jadi kita harus terima dengan lapang dada nih. 4 hal ini. Produknya harus tepat, target marketnya harus sesuai, cara pemasarannya yang benar, dan waktunya yang tepat. Nah, di kala Ramadan, ini harus bagaimana nih kita nih? Kalau hitung-hitungan secara jam kerja, hari kerja ya, per hari ini berarti tinggal 22 hari kerja kalau di kami. Ya, tinggal 22 hari kerja. Jadi kalau Sabtu sama Minggu kan kami libur. Jadi sampai insya Allah kan Lebaran tanggal 13 ya. Kami buka sampai tanggal 11. Nah, kalau sampai tanggal 11 berarti kalau kurang lebih tinggal 22 hari kerja. Nah, 22 hari kerja, gimana caranya kita making money, ya nggak sih? Nyari duitnya nih, gimana nih, kan? Sekarang kita nggak usah mikirin bisnis jangka panjang. Kita fokus aja dulu ke Ramadan. Ya, kita fokus aja dulu ke Ramadan. Ada yang coret-coret nih slide-nya. Oke, dah. Kita fokusnya di Ramadan ya teman-teman ya, making money dulu ya, gitu kan ya, melipat gandakan uang dulu. Nah, teman-teman, ketika aku tuh alirannya, bisa dibilang apa ya? Aku alirannya palu gada. Ada nggak di sini yang alirannya palu gada? Boleh dong ketik di chat yang alirannya palu gada. Sekarang kita gini, Pak Uba ya, ada ya. Pak Azmi. Bapak-bapak semua ini ya yang ketik ya. Oh, ada mamanya juga ya. Jadi gini, apa nih? Aku melihatnya gini, Carrefour, ya Carrefour, Indomaret, Alfamart, Ramayana, Sogo ya nggak sih? Nah itu kan juga palu gada ya. Kita lihat ya perusahaannya tuh gede banget gitu ya. Jadi kenapa harus palu gada? Nah, kenapa harus palu gada? Gini, pada hakikatnya uang itu pasti untuk dikeluarkan. Uang itu untuk dibelanjakan. Benar nggak sih ya? Ya, nggak bisa palu gada, keder, oke, good. Nanti kita akan diskusi nih. Jadi pada dasarnya uang itu untuk dikeluarkan, untuk alat pembayaran, betul? Pada dasarnya kan gitu ya. Nah, pernah nggak teman-teman mengalami 1 minggu gitu ya, nggak spending uang sama sekali? Mungkin nggak sih kita manusia nggak spending uang sama sekali dalam waktu 1 minggu? Nggak ya, benar nggak sih? Enggak ya gitu. Nah, apalagi momen Ramadan. Momen Ramadan, coba deh bantu aku survei nih ya. Menurut aku, momen Ramadan orang itu justru malah lebih boros. Secara keuangan rumah tangga, spending money di bulan Ramadan itu jauh lebih besar di bulan-bulan lainnya. Benar nggak sih? Bantu dong. Nah, betul ya. Betul. Oke, terlalu benar ya. Betul ya, lebih banyak pengeluaran. Nah,
Oke nih, berarti udah bener nih. Nah, kenapa mereka harus bayarnya ke orang lain? Harus harus kirim uangnya ke orang lain, kenapa nggak ke kita gitu? Bener nggak? Jadi kalau teman-teman mau palu gada, kunci utamanya nih, catat dulu nih ya. Kunci utama sukses palu gada adalah, catat, harus satu target market. Itu aja kuncinya. Harus satu target market. Kenapa tadi kalau teman-teman lihat bisnis aku banyak gitu kan ya. Kenapa banyak? Nggak repot sebenarnya. Kenapa nggak repot? Karena aku fokus di satu target market. Kalau teman-teman lihat Raza nih ya, Raza kan aku open reseller nih. Kemudian kan Akbarin aku marketnya mama ya, mama yang mau belajar jualan, mama mau jadi reseller, mau jadi agen distributor. Kan marketnya itu tuh. Tapi kan nggak semua orang mau jadi mitranya aku ya nggak sih? Banyak yang nggak mau. Lalu pada akhirnya dia ikut pelatihan di SBO. Nah, yang udah ikut pelatihan di SBO karena SBO udah 7 tahun, banyak banget yang udah pada gede nih. Ya, bisnisnya pada gede, udah pada punya karyawan. Tapi mereka bingung atau nggak ngerti cara ngajarin ke karyawan. Akhirnya lahirlah SAO. Oke. Nah, lalu Yuka. Yuka lahirnya dari mana? Yuka itu lahirnya dari para alumni SBO yang udah ngerti bahwa Instagram itu harus diurus, Facebook itu harus diurus, tapi mereka nggak punya waktu. Nggak punya karyawan untuk ngurusinnya. Oke deh, aku urusin deh. Maka hadirlah Yuka. Oke. Nah, dari Yuka lahirlah MH Management. MH Management ini apa? Ya tadi mereka ngerti bahwa Instagram itu harus diurus, tapi mereka belum paham cara datengin trafficnya. Nah, akhirnya sini aku datengin trafficnya. Nah, kebayang ya? Jadi bisnis aku itu semuanya itu berada di satu target market. Sehingga kita bisa mengolah database yang udah ada. Dia lagi. Kalau dia sudah sekali aja transaksi sama kita, dan kita memberikan pelayanan yang terbaik, insya Allah dia ketika kita tawarin produk yang lainnya, dia akan percaya sama kita. Asalkan kuncinya tadi, tidak mengecewakan pelanggan gitu. Jadi ketika dia mau beli kerudung nih, dia mau beli kerudung, kenal Makmuri dan online shop yang nggak dikenal. Apalagi sekarang banyak penipuan-penipuan ya gitu ya. Nah, akhirnya dengan produk yang sama, kualitas yang sama, daripada beli di orang yang nggak dikenal, mendingan beli orang yang dikenal. Lebih nyaman kan mereka ya, betul? Dan orang zaman sekarang itu kan orang serba sibuk ya, bukan lagi tipe orang yang kayak zaman dulu tuh kayak gini orang zaman dulu nih ya. Nggak tahu ya, aku mah gitu ya, nggak tahu ada teman-teman nih. Misalnya kita pergi ke satu mall ya, atau aku ke pasar baru misalnya. Dari toko bawah kita keliling, liatin survei lantai 2, nanti ke lantai 3, nanti ke lantai 4. Ujung-ujungnya belinya di lantai 1 misalnya. Gitu nggak sih zaman dulu sebelum corona? Iya nggak sih? Kita tuh kalau belanja keliling dulu ya, satu mall teh disurvei dulu gitu ya. Nanti ujung-ujungnya beli di toko yang tadi, yang pertama atau yang kedua gitu kan ya. Mbak Nuning tuh ya. Mas Bams, itu ada yang belum ada suaranya, mungkin boleh dibantu untuk klik call over internetnya. Zaman dulu kan gitu ya, zaman dulu tuh orang survei dulu tuh, akhirnya belinya di mana. Tapi tidak dengan zaman sekarang, teman-teman ya. Orang zaman sekarang itu mana yang cepat, mana yang gampang dicari, udah deh ini aja. Ya nggak sih? Misalnya nih, teman-teman kayak aku nih, aku kan nggak suka masak ya gitu ya. Aku nggak hobi banget spending waktu di dapur ya. Jadi kalau misalnya nggak ada makanan, udah deh GoFood, mau apa? Abang mau apa? Aku manggil anak aku abang. Abang mau makan apa gitu kan ya? Mau nasi goreng. Oke, kita search ya di nasi goreng tuh di GoFood ya. Kan ketika kita klik nasi goreng itu kan banyak banget yang ada nggak tokonya kan banyak banget ya. Tapi teman-teman riset satu-satu nggak sih toko nasi gorengnya? Di riset dulu nggak tuh semua toko nasi goreng? Pada akhirnya kita beli yang mana? Yang paling atas lah, yang di halaman 1 lah. Benar nggak? Yang pada akhirnya yang gampang diakses. Kayak kita mau cari sesuatu di Instagram, yang muncul duluan. Ya udah nggak? Cari sesuatu di Google. Apakah kita searching sampai halaman 10 Google? Enggak. Pasti yang di halaman 1, mentok-mentok halaman 2 lah. Benar nggak? Nah, itulah orang-orang Indonesia zaman sekarang gitu ya. Jadi mereka itu udah nggak lagi riset terlalu dalam. Jadi yang laku itu bukan yang paling enak. Betul? Coba lihat deh, kayak apa? Yang muncul duluan yang best seller, belum tentu. Yang muncul duluan belum tentu yang best seller. Yang muncul duluan yang paling mudah diakses. Nah, yang paling mudah diakses. Sometimes apalagi kalau generasi Gen Z ya, ini Gen Z nih. Gen Z itu kalau kita bilang ini makanan legendaris sejak 1935 misalnya ya. Dengan makanan ini makanan kekinian. Ini lagi happening banget. Yang laku yang mana coba? Pasti yang kekinian, benar nggak? Yang kekinian, yang baru, yang legendaris mah itu generasinya mamah kita ya.
oh ini legendaris dari zaman dulu, mengingat masa lalu. Anak generasi Gen Z dijualin legendaris nggak laku gitu. Yang laku itu yang kekinian, yang happening. Nah, dan yang yang mudah diakses tadi ya, mudah diakses, yang paling laku bukan yang paling enak, tapi yang mudah diakses. Oke, nah makanya kan katanya yang atas yang kata kuncinya pas, good gitu. Jadi jualan zaman sekarang itu tidak lagi berlomba-lomba dengan produk terbaik, ya belum tentu produk terbaik itu laku gini. Yang laku itu yang paling mudah diakses oleh audiensnya kita. Itu kunci paling pertamanya. Oke, kedua kunci kedua. Tadi kunci pertamanya apa? Target market ya. Jadi kalau mau kita jualan palu gada, harus berada di satu target market yang tepat. Oke, itu dulu. Satu target market yang tepat. Jadi misalnya gini. Nah, ini aku mau bahas tentang ini ya, produk sama marketnya harus cocok ya. Produk sama marketnya harus cocok. Jadi teman-teman fokus dulu, aku mau jualannya ke marketnya yang mana nih? Ya, mau yang mana? Setelah itu nanti baru kita cari produknya. Shopee paling laris pasti yang paling atas di pencarian produk yang kita cari. Aku kurang tahu ya, aku nggak mainan di Shopee nih. Aku nggak mainan di marketplace. Aku berusaha untuk menghindari marketplace karena kita mau membantu teman-teman yang ada di sosial media ya. Kalau aku ini no hard feeling ya gitu ya. Banyak banget kok cara untuk kita making money tanpa harus ada di marketplace, atau ada yang dia cintanya marketplace aja nggak main di sosmed, it's okay, itu semua caranya masing-masing, semuanya benar ya, yang penting nyamannya teman-teman di mana. Nah, teman-teman sekarang sebelum kita ngebahas tadi nanti tentang produknya apa ya, ini dulu nih kita pahami nih. Kalau ininya nggak lulus ya, ininya nggak lulus nih, berat banget nanti teman-teman jualan. Ya, aduh Mamori aku udah nawarin ke orang-orang kok nggak laku ya, gitu. Nah ternyata bukan produknya yang salah, tapi kita sebagai penjualnya salah nawarin, ya salah nawarin orang ya gitu ya, bukan dia harusnya yang kita tawarin. Sehingga ketika kita nawarinnya random, ya random ngacak seluruh produk Indonesia kita tawarin ya, maka tingkat penolakannya pasti tinggi banget gitu ya, tingkat penolakannya pasti tinggi banget. Jadi lebih baik kayak ibaratnya gini, kalau zaman-zaman dulu sebelum pandemi kan kalau kita ini offline ya, di dunia offline, kan kalau kita mau promosi kan ada brosur, gitu. Brosur itu sekali cetak satu rim itu sekitar 600.000, ya satu rim isinya 500 lembar, 600.000 ya, anggaplah satu lembar sekitar Rp1.000. Nah, jujur deh ya, kita riset lagi nih di chat, brosur itu ujungnya kemana sih? Kalau kita sebagai orang yang nerima brosur, itu brosur ujungnya kemana? Coba bantu saya jawab di chat. Tempat sampah. Siapa tuh yang bilang? Ke tempat sampah ya katanya ya. Ujungnya ke tempat sampah. Nah, kebuang katanya ya. Ujungnya ke tempat sampah. Fakta ya, itu fakta gitu kan ya. Nah, itulah kalau kita melakukan pemasaran ke sembarang orang, ujungnya wasting money, wasting time, ya kan? Wasting tenaga gitu, sayang banget. Jadi lebih baik kita nawarin ke 100 orang, tapi lebih tersegmented gitu. Sehingga penolakannya jauh lebih kecil dibanding kayak SPG di mall yang nawarin ke semua orang, kan gitu. Oke, untuk segmen customer-nya kita bagi 4. Ya, kita bagi 4 kategori. Boleh sambil dicatat. Yang pertama adalah geografisnya. Ya, jadi pertama ada lokasi. Nah, teman-teman jualannya apa nih? Jualannya nih, misalnya ketika Ramadan ini nanti mau jualannya produk-produk yang bisa se-Indonesia, nggak masalah, nggak basi gitu kan ya. Berarti bisa nih se-Indonesia. Tapi memang lebih enak Indonesia yang sebelah mana? Ya, kayak teman-teman berada di Pulau Jawa, ya udah fokus aja. Toh barang kita juga kalau kita tawarin ke seluruh penduduk Jawa juga masih kurang sebenarnya ya sih daripada jauh-jauh. Mungkin dan juga kan orang ongkirnya ya. Apalagi kalau di marketplace juga kan ngaruh banget ya ongkirnya. Orang tetap aja maunya ongkir yang deket gitu. Nah, yuk kita catat dulu. Yang pertama, aku mau main segmennya di mana nih lokasinya. Aku mau main Jabodetabek deh, mangga silahkan. Aku mau main Sumatera deh, silahkan. Apa sih kaitannya nanti ya? Apa kaitannya? Karena nanti kaitannya dengan teman-teman mencari target market di sosial medianya. Seperti apa? Mbak Tri, tanpa marketplace Mbak Muri boleh tahu pakai apa penjualan produknya? Pakai sosial media. Ya, aku 99% menggunakan sosial media untuk penjualannya ya.
Nah, kembali lagi ke segmen geografisnya. Segmen geografisnya mau di kota mana nih? Nanti ketika kita menentukan kota, kita juga menentukan berkaitan dengan produknya. Jadi bisa ada gini, ada produk-produk tertentu yang harus cocok dengan kultur masyarakat di sana. Terus kayak daerah panas ya, di daerah panas ya jangan jualan sweater-sweater yang tebel, kan gitu ya. Terus kayak di seleranya orang Pulau Jawa dengan seleranya orang Kalimantan ya. Aku pernah ke Sulawesi ya. Makassar tuh di mana sih? Sulawesi. Aku pernah kondangan ke Makassar ya teman-teman ya. Aku kondangan di Makassar. Karena aku sama teman-teman rame-rame rombongan ya, karena ada teman kita yang nikah di Makassar. Kami sebagai penduduk Pulau Jawa, kita senangnya warna-warna pastel dong ya. Kita pakai warna abu muda waktu itu kalau nggak salah. Nah begitu kita kondangan di sana, ternyata tamu-tamu undangannya itu tuh pakai warna hijau ngejreng, biru ngejreng, let's see, merah ngejreng gitu kan ya. Wah ini ternyata luar biasa ya, seger banget itu ngelihatnya gitu. Berarti kan memang kultur ya, lokasi itu menentukan juga selera customer-nya. Nah, kalau aku jualan produk-produk warna merah ngejreng, biru ngejreng di Pulau Jawa, misalnya di Bandung lah, misalnya itu kurang laku juga gitu. Nah, kalau aku udah jelas mau menyasarnya daerah mana dan kita paham kultur mereka di sana, enak tuh nyediain produknya gitu. Paham ya sini ya, lokasi berkaitan juga untuk menentukan produk apa yang kita pilih, berkaitan dengan kulturnya, berkaitan dengan tadi cuacanya ternyata ya, nggak bisa juga jualan yang baju-baju sweater gitu ya. Segmen sama target gini aja, nggak usah dipusingin Pak Azmi ya, Mbak Miss Dahlia, nanti aku belum sampai ke produk ya. Jadi gini, aku cuma menyebutnya target market, udah gitu aja. Calon customer dah gitu aja lah ya, calon customer Pak gitu aja bilangnya, calon customer ya, calon customer. Nah jadi udah ya tadi lokasinya. Kemudian kita mau ambil orang kota, orang pinggiran kota. Ada produk yang memang tidak masalah orang kota, orang pinggiran kota. Ada produk yang ternyata masalah nih, misalnya bukan masalah sih ya, berpengaruh juga. Kayak misalnya zaman dulu ya, ini kita abaikan dulu pandemi. Ada tutu dress ya, anak-anak kecil tuh ada tutu dress. Nah, kalau dijual sama orang-orang desa, mereka tuh mau pakai kemana kan gitu ya? Bener gak sih? Mau pakai kondangan tuh dikatain kayak badut gitu lah ya, misalnya gitu kan ya. Tapi kan kalau di orang kota itu malah lagi tren. Nah, misalnya gitu. Jadi kita bisa nentuin nih, si produk aku ini cocoknya buat orang kota atau enggak. Ya, kayak jualan tanaman ya, teman-teman jual kan tanaman sebenarnya harusnya naik daun nih ketika mau Ramadan ya nggak sih? Ketika Ramadan atau mau Lebaran kan orang mau menghias rumahnya. Ya, kita lihat yang tanaman keladi, yang keladi warna pink-pink tuh tengahnya ya. Di orang desa mah itu mah apa ilalang ya. Di orang kota mahal banget ya. Di orang kota mahal banget. Nah, artinya kan ini kita segmented nih ya, tertarget nih, nggak bisa seluruh Indonesia, nggak bisa dari desa sampai kota, nggak bisa gitu. Paham sini ya? Jadi kita menentukan kita mau jualnya ke siapa. Nah, lalu lanjut ke warna biru, teman-teman. Lanjut ke warna biru, demografis. Nah, ini ada pertama adalah usia. Ya, dari segi usianya. Untuk pemasaran di digital marketing ya, terutama untuk sosial media nih gitu. Sosial media yang kita dalam satu akun, misalnya akun Instagram ya. Itu nggak bisa banget untuk rentang usia calon customer-nya kita campur-campur. Misalnya nih aku pakai jilbab segi 4 ya, aku pakai jilbab segi 4 nih. Jilbab segi 4 ini dipakai dari anak kecil sampai nenek-nenek bisa nggak secara fungsional? Bisa dong ya, bisa banget nih jilbabnya segi 4 ya. Dipakai dari anak kecil, anak aku aja yang SD aja kadang suka kita pakai ini jilbab segi 4. Terus nenek-nenek ya mama aku gitu kan ya, itu kan bisa juga pakai jilbab segi 4. Tapi ketika kita menjual suatu produk yang lintas usia seperti itu, misalnya nih aku jual jilbab segi 4 buat semua umur misalnya ya. Nanti ketika kita bikin konten itu akan pusing. Misalnya, berarti kalau kita harus bikin konten buat anak 14 tahun, apakah sama isinya dengan konten usia 30 tahun? Dengan konten usia 50 tahun? Sama nggak? Beda banget, ya nggak? Gaya bahasa, warna desain konten kita, betul? Ya. Jadi beda banget. Misalnya kalau anak 14 tahun, nah kan dia kan kontennya konten-konten alay, ya nggak sih? Konten-konten alay, konten kekinian gitu kan ya. Terus kalau market yang buat usia 25, 35, kita bahas tentang harmonisasi pernikahan, kita bahas tentang parenting balita, cocok kan? Nah, tapi ketika marketnya kita campur, anak 14 tahun, 15 tahun ngebaca konten kita tentang parenting, kabur nggak dia? Apa sih? Gitu kan ya?
Nah, kabur ya. Terus kalau kita kontennya buat usia 40 tahun, 45, 50, karena kita jualan jilbab segi 4 kan berarti ada konten-konten yang religiusnya ya. Kita bahas tentang akhir zaman. Ya, buat usia 45, 50 mah udah sadar ya tentang akhir zaman ya nggak sih? Udah sabar tentang amal-amalan. Tapi ketika kita bikin konten tentang akhir zaman, anak 15 tahun kabur nggak? Kabur lah ya gitu kan ya. Wah, apa ini ya konten akhir zaman gitu ya, apa ini konten yang udah ngomongin mati lah ibaratnya kayak gitu ya, mereka nggak mau gitu kan ya. Jadi kita akan ada kebingungan teman-teman, kalau kita membahas tentang usia. Ya, kalau market kita luas banget dari anak-anak sampai orang tua. Terus kayak gini, es krim pedal pop. Ayo, siapa yang masih suka makan es krim pedal pop? Ya, es krim pedal pop nih. Es krim pedal pop itu kan arahnya buat anak-anak, betul? Lihat iklannya, ya, iklannya kartun-kartun pedal pop. Terus apa lagi? Kemasannya, ya, kemasannya. Nah, tapi jika ada customer yang di luar segmennya itu beli, kalau kita nih mama ya, kita lagi pengen makan pedal pop misalnya ya, dilarang nggak sama tukang warungnya? Nggak boleh ibu-ibu ini mah anak-anak kan gitu ya. Nggak dilarang dong, boleh dong gitu kan ya. Tapi sebagai seorang pemasar kita, seorang penjual, orang yang di luar segmennya kita ini, di luar segmen tadi target marketnya kita, itu dianggap bonus. Tapi tetap kita terima, ya kan? Benar nggak? Tetap kita terima, rezeki nggak boleh tolak. Tapi apakah pada akhirnya, wah ternyata pedal pop ini diminati oleh semua usia. Yuk kita ganti iklannya. Jadi iklannya emak-emak. Nah, jadi iklannya om-om ada nggak? Nggak ada. Tetap aja iklannya anak-anak. Betul? Tapi ketika ada di luar target market kita yang membeli produk kita, ya kita terima. Itu bonus namanya. Maka market aku nih, dari semua bisnis aku itu, market aku adalah usia 25 sampai 35. Itu marketnya aku, usia 25 sampai 35. Jadi teman-teman, kalau kita membuat segmen market, itu maksimal 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun saja. Mau 3 tahun, apa yang 3 tahun misalnya? Yang 3 tahun itu kita fokusin buat anak-anak SMP, kan ada tuh ya produk yang khusus SMP aja, itu ada. Ya khusus SMA aja, itu ada. Lalu ada yang segmennya 5 tahun, antara SMP udah gedean, nah, atau sampai awal-awal anak kuliah tuh, kan masih 5 tahun, itu bisa. Atau yang 10 tahun, gitu, jadi maksimal di 10 tahun. Sehingga kita tidak akan kebingungan masalah kontennya nanti. Oke, seperti pedal pop tadi, kan ya itu kan di anak SD banget ya, gitu ya. Di anak SMP juga nggak masuk tuh sebenarnya segmennya. Yang anak SMP, SMA itu cornetto. Waduh, Mbak Muri ngikutin banget ya. Cornetto tuh remaja. Kalau pedal pop ya, pedal pop itu anak SD. Kalau cornetto itu SMP, SMA. Kalau Magnum, nah Magnum apa Magnum? Kalau Magnum itu dewasa muda, Magnum ya nggak? Lihat deh segmen iklannya, ya kan? Segmen iklannya coba. Waduh. Mati ya? Putus nggak? Tadi tiba-tiba putus nih. Ya, es krim Magnum nih, es krim Magnum. Es krim Magnum emangnya kalau dibeli sama anak-anak nggak boleh? Boleh, ya kan? Es krim Magnum dibeli sama nenek-nenek boleh nggak? Boleh. Tapi iklannya berubah nggak untuk menjadi semua usia? Tidak. Iklannya tetap aja perempuan. Usia berapa kira-kira? Usia 25-35. Terus apa? Wanita karir atau orang kota. Ada nggak iklannya Magnum pakai daster? Nggak ada, ya nggak? Pakai bajunya wanita pekerja, wanita kota banget, ya kan? Ya kan, wanita kota banget gitu. Nah, ketika pada akhirnya nanti di luar itu ada laki-laki yang beli, ada anak remaja yang beli, boleh. Tapi sebagai pemasar kita tidak mengubah segmennya kita. Paham sampai sini? Paham? Oh ya? Jadi menentukan segmen market kita itu penting banget. Kayak SBO. SBO itu marketnya adalah aku usia 25-35 perempuan. Oke. Tapi ada bapak-bapak yang ikut, boleh. Aku tidak melarang. Gitu. Tapi tetap segmen iklan aku terus aja iklannya adalah perempuan usia 25-35. Ada di salah satu kelas aku ada anak umur 9 tahun tuh nggak ikut kelas online, dahsyat banget ya, luar biasa nih mamahnya nih. Boleh ikut. Ada ternyata yang ikut pelatihan di kami itu pensiunan dari dosen tadinya dia. Boleh ikut nggak? Boleh. Gitu. Tapi bukan berarti iklan aku jadi melebar kemana-mana. Fokus kita. Oke. Nah, tuh Pak Ubay pensiunan ya gitu. Tapi boleh kan sekarang nih, padahal ini dalam rangka emak-emak nih gitu ya. Jadi it's okay. Maka
yuk teman-teman kita tetapkan dulu nih, teman-teman mau main segmennya di mana. Sehingga ketika nanti bikin konten kita nggak bingung. Lihat aja, pokoknya patokannya lihat deh sama iklan-iklan profesional ya, iklan perusahaan-perusahaan gede, ya iklan profesional gitu. Seperti apa mereka iklannya? Pasti mereka nggak pernah melenceng tuh iklannya tuh dari segmen yang sudah ada. Nah, berikutnya adalah gender. Nah, kita mau mainnya segmennya perempuan atau laki-laki. Ada produk, bahkan ada produk laki-laki, tapi target market kita adalah perempuan. Coba, ayo, tahu nggak? Produknya laki-laki, tapi yang kita sasar, yang beli itu perempuan. Nah, jadi gini, ada customer, ada user. Nah, tahu nggak bedanya? Tahu nggak bedanya? Customer, ini user. Bantu dong, jawab di chat dong. Customer sama user bedanya apa? Yo, bantu jawab. Biar kita sama-sama sepemahaman nih. Customer sama user. Ini di atas aku kayak ada lampu ya. FKIP, Kavido Azmi. Customer pembeli, user pemakai. User pengguna, user pengguna, customer pemakai. Kumaha ya? User pengguna, customer pemakai. Bedanya apa nih? Customer pelanggan. Customer yang beli, user pemakai. Good. Banyak yang benar lah ya. Customer atau pembeli. Jadi, memakai user. Good. Suami kasih surprise beli untuk istri. Good. Itu juga bagus ya. Oke. Sudah nih ya. Jadi udah banyak yang tahu nih, customer adalah pembeli yang spending money, ya, yang spending money, yang decision maker, yang ngambil keputusan, ya, yang ambil keputusan. Ini siapa? Nah, itu namanya kita bilang sebagai customer atau pembelinya. Nah, user orang yang menggunakan. Oke, user orang yang menggunakan. Tadi contohnya ada produk laki-laki, user nih, user laki-laki, tapi yang beli perempuan. Ayo tebak apa produknya? Usernya laki-laki, tapi pembelinya perempuan. Untuk dikasih ke user. Apa misalnya contoh-contoh? Ayo. Yes, pinter ya. Baju koko, peci, sarung, kemeja, jam tangan, good ya. Jam tangan suami aku siapa yang beli ya? Suami aku kayaknya ya. Tapi kemeja, jubah, diobra. Sarimbit, nah sarimbit, pakaian dalam, good. Aku juga yang beliin pakaian dalam suami aku. Enggak deh, suami aku juga beli juga pakaian dalam sendiri. Sarimbitnya, jawabannya kayak sarimbit ya. Suami aku paling nggak suka banget sarimbitan ya. Aduh, luar biasa yang rayunya kalau suami aku tuh ya, ayah pakai sarimbit dong gitu kan ya. Apa sih tujuannya sebenarnya? Coba jujur nih, jawab nih jujur. Sebenarnya tujuan dasar dari sarimbit itu untuk apa sih? Bantu jawab. Survei nih untuk bikin iklan. Ya, Mas Bams, pinter banget kamu buat foto. Buat foto untuk apa? Untuk upload di sosmed ya, betul ya. Biar serasi apa? Biar kompak ujung-ujungnya apa? Untuk posting pokoknya ya. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Keluarga Bapak Bowo mengucapkan. Gitu kan ya, selfie biar matching. Nah, itulah ya laporan sosmed katanya. Ya seperti itulah ya netizen zaman sekarang ya. Jadi bikin sarimbitan itu ya sebenarnya ujungnya untuk kekompakan gitu ya. Untuk nanti ujungnya di upload lah foto keluarga, untuk foto keluarga lah gitu ya. Nah, itu suami aku paling males banget itu ya untuk sarimbitan. Dia aku mau pakai ngerayu-ngerayu gitu. Nah, berarti produk sarimbit itu adalah customer-nya perempuan. Usernya siapa usernya? Usernya sekeluarga, ibu, ayah, anak gitu ya. Nah, itu usernya. Nah, maka teman-teman ketika ada produk kita yang digunakan oleh rentang usianya banyak, kita fokus kepada siapa customer-nya atau siapa yang spending money-nya. Kayak misalnya pasta gigi. Nah, pasta gigi kan digunakan dari semua ya, gitu kan ya, dari anak sampai ayahnya. Tapi marketnya siapa nih customer-nya? Customer-nya adalah ibunya. Oke, paham ya? Customer-nya adalah ibunya. Nah, kenapa perusahaan menciptakan Pepsodent? Kenapa perusahaan menciptakan close up? Ya, kenapa perusahaan menciptakan Pepsodent? Kenapa menciptakan close up? Karena beda. Nah, karena beda target market ya nggak? Dari segi rentang usia close up beda kan? Nah, padahal kata Pak Asmi itu beda segmen. Tapi Pak, misalnya kalau produk close up dipakai sama family,
emangnya giginya rusak? Pepsodent dipakai sama remaja emang nggak bisa? Bisa kan? Ya bisa dong, gitu kan? Tetap aja bisa gitu. Secara produk bisa, betul? Tetap bisa kan digunakan. Hanya masalahnya itulah kekuatan dari pemasar. Mereka membuat ini kayaknya seakan spesial buat yang dewasa muda nih, bukan remaja ya. Karena remaja itu kan masuknya kan 15, 16, 17 ya. Anak remaja untuk spending money beli pasta gigi mereka nggak mau, mendingan beli kuota, mendingan nongkrong di kafe kan daripada beli pasta gigi ya, masih nebeng sama mamahnya nih. Tapi yang kayak kuliahan, yang udah kerja udah mulai kerja, punya penghasilan sendiri, kemudian pisah rumah atau kos, nah itu tuh segmennya tuh close up. Kalau anak remaja mah mereka sayang duitnya, mendingan buat beli micin, buat beli cemilan gitu ya. Nah, maka teman-teman, tadi yang pertama adalah usia ya, usianya rentangnya 10 tahun saja sebagai customer. Oke, lalu gendernya. Jadi walaupun produk ini bisa digunakan oleh semua gender, tapi lihat siapa yang beli gitu. Paham sampai sini ya? Lalu occupation pekerjaannya. Nih pekerjaannya nih, apa nih dia pekerjaannya? Ibu rumah tangga biasa full, wanita karir kerja di luar ya, atau wanita yang punya penghasilan, entah dia sebagai online shop gitu. Ada nggak teman-teman yang berpikir, ini kita jujur-jujuran nih ya, tolong kita sama-sama riset, ada nggak sih yang masih yang berpikiran gini, semua orang jualan, dan akhirnya bikin kita baper nih ya, bikin kita jadi nggak semangat. Kalau semua orang jualan, siapa yang beli? Masih ada nggak yang berpikir gitu? Bantu dong, chat dong. Ini kita jujur-jujuran aja nih ya. Yuk, bantu chat. Ada nggak yang berpikir, kalau semua orang jualan, siapa yang beli? Gitu. Wah, masih banyak ya? Pasti ada, masih ada. Wah, cakep tuh. Saling mutualisme, kan nggak semua jualan cabe. Oh, good, cakep. Ya, gitu. Justru gini teman-teman. Duh, maaf ya nih, aku nih agak nggak enak nih di leher sini. Jadi gini teman-teman, aku nih ya, nih tadi kita kembali ke segmen marketnya kita. Market aku perempuan ya, usia 25-35. Market aku nih, perempuan usia 25-35. Oke? Nah, eh, perempuan usia 25-35 secara occupation pekerjaannya ya, secara pekerjaannya ada dua pilihan nih secara pekerjaannya. Dia full ibu rumah tangga yang menunggu income-nya dari suami. Oke. Yang di sini ibu yang berpenghasilan sendiri, entah dia karir, entah dia berdagang. Nah, jika usia 25-35 yang aku segmenkan tadi, aku akan memilih yang ini. Bukan yang ibu rumah tangga full. Karena ibu rumah tangga full yang menunggu uang dari suami, misalnya keuangan keluarganya nilainya 5 juta. Maka si ibu ini untuk dia spending money pasti jauh lebih hemat. Karena dia memikirkan keuangan sewa rumah misalnya, listrik, anak sekolah, dan lain-lain. Benar? Karena dia akan mengorganize tuh keuangan keluarganya. Lain halnya ibu yang punya penghasilan sendiri. Dan dalam Islam itu uang suami adalah uang siapa? Oh, istri, bukan. Bukan, salah tuh. Ayo kita ngaji lagi. Uang suami adalah uang bukan uang. Harta suami adalah harta ibunya. Dalam Islam tuh kayak gitu ya. Harta suami adalah harta ibunya sebenarnya. Jadi ibunya mau minta berapapun harusnya dikasih karena mertua kita tuh ya. Karena harta suami adalah hak ibunya. Jadi pasti ada kewajiban juga kan menafkahi ibunya, menafkahi keluarganya, kemudian menafkahi kita sebagai istri dan anak-anaknya. Nah, artinya pasti sisa buat istri itu sedikit. Lain halnya kalau sang istri punya penghasilan. Hartanya istri adalah harta istri, gitu. Jadi yang lebih konsumtif yang mana nih? Yang ini dong, lebih konsumtif ya. Maka aku menganggap ini adalah customer potensial. Nah, aku menganggapnya gitu. Ini adalah customer potensial. Apalagi mama online shop nih. Jadi aku mencarinya bahkan yang bukan wanita karir, aku mencarinya mama online shop nih. Mama online shop itu ya jualannya satu, jajannya dua. Ayo ngaku. Ya, jualannya satu, jajannya dua.
satu kali posting, satu kali jajan ya, niatin posting, ngeliat dagangan orang lain akhirnya belanja juga gitu ya. Hari ini aku baru beli 6 toples kue. Waktu Mbak Deret ya aku banget gitu ya. Jadi pada akhirnya kalau aku lebih mencintai para sesama online shop teman-teman. Teman-teman tahu nggak angka online shop di Indonesia itu banyak banget gitu kan ya. Sehingga marketnya aku kalau tadi ada yang ngerasa kalau semua orang jualan siapa yang beli gitu. Itu salah teman-teman. Ya, seperti negara kita. Nih, teman-teman asal tahu nih, negara kita kan dijajah ya. Ya nggak munafik lah ya, kita tahu nih rahasia umum lah ya. Negara kita kan sedang dijajah secara ekonomi, ya nggak sih? Negara kita sedang dijajah secara ekonomi. Tapi tahu nggak teman-teman, eh, negara penjajah kita itu tidak akan membiarkan kita miskin. Kenapa coba? Kalau kita miskin, nggak ada yang belanja barangnya dia. Oke, makanya tetap negara kita itu tetap diedukasi, tapi nggak boleh pinter-pinter amat, gitu. Ya, jadi negara kita dijajah secara ekonomi supaya kita tetap punya penghasilan, tetap roda ekonomi berjalan. Tapi kita nggak boleh pintar-pintar amat. Nah, gitu tuh penjajah ekonomi kita tuh. Nah, kalau kitanya miskin, nanti barang mereka nggak ada yang beli. Lihat dong, barang-barang yang masuk ke Indonesia, barang yang mana nih lebih banyak gitu kan? Tahulah penjajahnya siapa gitu. Nah, artinya apa? Nah, artinya kita juga kita juga harusnya saling menguatkan. Nah, saling support sesama pedagang nih. Supaya apa? Mereka punya duit. Kalau mereka punya duit, mereka bisa spending money buat belanja ke kita, gitu. Jadi kalau aku mah saling mendukung nih sesama online shop. Makanya kalau di Makmuri, kenapa sih Makmuri kok mendukung banget nih online shop ya? Satu sisi memang tadi visinya aku ya, aku pengen ibu-ibu tuh di rumah aja ya. Ternyata di rumah juga bisa berkarya kok. Tapi aku mau menguatkan ekonomi Indonesia. Toh dengan ekonomi Indonesia yang kuat, kita saling belanja gitu. Ya kita saling belanja nih. Maka kalau teman-teman ada lingkungannya teman yang berdagang harusnya semangat. Wah itu market potensial aku nih. Wah dia jualan kerudung, kita tawarin kastengel ya nggak? Dia jualan lipstick, kita tawarin baju lebaran gitu ya. Jadi secara occupation aku mencari orang-orang yang punya pekerjaan, punya penghasilannya dirinya sendiri. Paham ya? Nah, sosial ekonomi. Nah, ini buat kelas yang mana nih sosial ekonominya. Jadi kalau kita jualan palu gada, kita harus fokus. Kita harus fokus ke satu customer misalnya. Ya. Jadi misalnya teman-teman nih customernya adalah aku. Ya. Teman-teman udah jangan pindah-pindah segmennya. Cari segmen kira-kira yang makmuri nih, ya. Yang usianya mirip-mirip makmuri, yang secara ekonominya mirip-mirip makmuri, yang kesenangannya mirip-mirip makmuri. Karena makmuri aja spending money-nya terus-terusan setiap hari, ya nggak? Dari ujung kepala sampai ujung kaki loh spending money. Misalnya kerudung. Minggu pertama kita nawarin kerudung nih ke makmuri nih. Misalnya makmuri anggap ya sosok konsumen nih. Di minggu pertama nawarin kerudung, ya. Di minggu kedua nawarin skincare. Tapi teman-teman harus tahu dulu daya beli aku berapa, kesukaan aku apa gitu loh. Satu segmen nih. Artinya kalau beli kerudungnya misalnya, beli kerudungnya harganya yang 40 ribuan. Masa beli skincare-nya yang harga 1 juta? Nggak bisa dong, beda kan? Ya kan? Nah, jadi harus yang, kira-kira kalau daya beli kerudungnya nilai 100 ribu, ya, skincare-nya harga yang berapa sih? Gitu. Terus si kacamatanya nih, Mamuri ini kacamatanya yang harga berapa sih? Kembali ya ke daya belinya ya. Dan harus ragam kan nggak mungkin nih misalnya. Syahrini tasnya harga 1 miliar ya. Syahrini kan tasnya harus 1 miliar ya, 500 juta mungkin gitu ya. Terus bajunya, kaosnya 100 ribu 3 kan nggak mungkin ya. Minimal sepadan. Jadi teman-teman harus bayangkan kalau orang jualan dia beli kerudung harga 100 ribu, 300 ribu, berarti skincare-nya dia harga berapa? Terus apalagi baju, nah bajunya yang harga berapa? Lalu sepatunya yang harga berapa? Tas. Nah, jadi minggu ketiga kita tawarin tas. Nanti minggu kelima kita tawarin nugget. Ya, makanan-makanan frozen food nih. Frozen food yang kelasnya Mamuri yang kayak gimana nih? Nah, apakah frozen food yang ece-ece atau frozen food yang non MSG atau yang gimana? Oke, terus langsung lagi pilih lagi. Oh, Mamuri punya anak nih. Nah, anaknya itu usia berapa nih? Berarti kan kalau umuran aku anaknya usia SD nih. Berarti apa nih jualnya? Buku-buku tentang apa? Terus jualan buku parenting, terus jualan buku bisnis, terus jualan buku anak, ya enggak? Terus anaknya beli mainan. Nah, anak-anak SD berarti mainannya yang seperti apa nih?
Terus beli multivitamin. Multivitamin buat dirinya, buat suaminya, buat anak-anak. Produk-produk misalnya kayak kita sebut kayak produk HPAI ya. Terus kayak madu. Nah, nanti jualan pasta gigi. Apa aja bisa. Betul? Jadi kita berkacalah dari diri kita sendiri. Kita pasti setiap bulan itu spending money-nya banyak banget. Ya kan? Nah, usahakan semua si Makmuri ini spending money-nya ke teman-teman semua. Makmuri ini spending money-nya ke Mbak Ika. Nah, spending money-nya ke Mbak Sari. Semuanya dari A sampai Z keperluannya. Itu yang dilakukan sama Carrefour. Ya enggak? Di Carrefour ada apa? Frozen food ada. Sepeda ada, baju ada, apalagi skincare ada, ya kan? Apalagi rinso ada. Jadi setiap hari orang-orang ke Carrefour lagi, Carrefour lagi, Carrefour lagi gitu loh. Jadi palu gada itu boleh banget teman-teman. Nah ya, jadi boleh banget palu gada itu. Yang penting teman-teman harus segmennya sama. Jangan sampai kerudungnya 50 ribuan, gamisnya 1 jutaan, nggak nyambung. Oke ya? Sip. Miss Dahlia, cara mengenal konsumen sampai segitunya dari atas sampai ke bawah itu gimana? Riset. Ya, riset. Riset itu bisa bertanya dengan langsung, bisa kita menggunakan kuesioner, bisa kita amati, observasi. Kita observasi aja. Tanya, ya, tanya. Jadi teman-teman harus punya, misalnya kita mau menyasar segmen A. Ya udah kita tinggal cari 10 orang yang kira-kira seperti ini. Kita riset. Oh, dia mah seleranya misalnya bedaknya Wardah gitu kan ya. Wardah kan harganya segini-segini kan gini. Makanya perusahaan Wardah itu dia punya 3 sebenarnya. Ini yang aku tahu ya, nggak tahu kalau punya banyak lagi. Ada Wardah nih ya yang di menengah. Ada Enema, apa what is this? Emina, ada Emina ya yang buat remajanya. Ya, ada Emina ya, kena hafal banget tuh ya. Ini Mbak Asmi atau Mas Asmi sih kok kenal Emina ya? Ini Wardah ya, Wardah kan buat yang usia 25-35-nya. Nah, ini ada Emina. Lalu dia ada makeover. Nah, ada makeover tuh ya. Makeover itu kan yang kelas atasnya, yang lebih ke MUA ya, yang MUA ya, what is MUA? Makeup artist lah ya, yang buat yang tebel-tebelnya gitu ya. Nah, wah pakai Emina sama Wardah, luar biasa ya. Jadi seperti itu. Kenapa perusahaan-perusahaan itu juga membuat segmen-segmen yang berbeda? Ada Indomie, ada Supermie. Nah, kan Supermie kelas bawahnya Indomie ya. Ada Indomie, ada Lemonilo, itu beda lagi tuh kelasnya tuh. Ya, jadi teman-teman riset, observasi. Nah, di marketnya ini yang kayak gini dia apa-apa aja nih. Sehingga nanti kita tinggal cari suppliernya. Ya, kita sosok Muri Handayani dari segi fashion. Oke. Fashion nih, oke, daya belinya yang kayak gini kita cari nih fashionnya supplier. Nah, di momen Ramadan, teman-teman hindari nyetok. Ya, di momen Ramadan hindari nyetok. Pertama, kita butuh perputaran cepat, dan ini momentum. Jadi daripada kita nunggu dikirim dulu, kita budgetnya cuma ada segitu, jadi ini momentum ya. Banyak banget supplier yang sekarang udah sistemnya titip kirim. Ya, tentang mamah muda usia 25-35. Oke, bagaimana cara carinya nanti ya? Ini kita baru mendescribe dulu, mendefinisikan dulu. Oke, jadi tadi kita sudah mendeskripsikan dulu, habis itu mulai mencari suppliernya yang sesuai segmennya. Oke, gamisnya berarti rentang gamisnya harga 300-400. Kemudian make up-nya, skincare-nya harga sekian sama sekian. Kemudian dari segi makanan, minuman, multivitamin, food and beverage ya, kue-kuean kan ada kan kayak Ina Cookies itu kan menengah atas lah, nggak nyampe atas banget lah Ina Cookies ya. Ada lagi di bawahnya itu apa gitu, mau jualan kongguan mungkin gitu ya, boleh. Jadi semuanya pokoknya keperluan makmuri selama Ramadan itu kita penuhin. Nah, kita perbanyak silaturahim dengan supplier. Itulah dalam Islam diajarin silaturahim, ya nggak sih? Networking, Mak, gitu ya. Cari nih para agen-agen, distributor yang mau nerima kita untuk menjadi mitranya selama bulan Ramadan. Jadi jualan momentum tuh boleh banget. Gitu. Perlu pencatatan berarti mah wajib. Namanya pencatatan itu wajib. Oke, aku mau lanjut ke bagian merah. Nah, di bagian merah, ini kebiasaannya dia seperti apa? Customer itu mau beli karena apa? Ya, customer itu mau beli karena apa? Mbak Ika, palu gada ini sistemnya keran satu sudah mengalir dan sistemnya karena ini momentum Ramadan, langsung
langsung barengan nggak apa-apa. Tapi ingat ya, jangan nyetok nih di momen Ramadan ya. Ini kita mah ibaratnya ini mah gambling ya. Gambling dalam artian bukan gambling sih ya. Kalau gambling mah kita nyetok kemudian laku nggak laku. Kalau ini mah kita benar-benar membuka jaringan aja. Membuka jaringan. Jadi kita punya 5 supplier frozen food, kita punya 5 supplier fashion, kita punya 5 supplier skincare, kita punya 5 supplier mainan anak gitu. Jadi kita database-nya harus banyak, ya. Nah, kembali yang ke kolom merah. Oke, kebiasaannya kita harus kenal nih, konsumen kita pada akhirnya beli karena apa. Nah, ini berkaitan dengan iklan nanti. Nah, kalau ada pertanyaan, gimana cara jualnya si Palu Gada itu? Mencari marketnya di mana? Nah, karena aku jualan di sosial media, ini konten tuh ngaruh banget. Konten ngaruh banget. Ngaruh banget menentukan target market yang datang. Nah, jadi di dunia sosial media, kita nebar gula, nanti semut datang. Ya, kita nebar gula, nanti semut datang. Beda halnya sama Shopee, sama Bukalapak dan sebagainya. Kalau di dunia marketplace, kita benar-benar kekuatannya adalah kata kunci. Orang yang datang ke marketplace, orang yang udah tahu mau beli apa, ya nggak sih? Dia tinggal searching, kemudian filter mana yang paling murah misalnya, mana yang sesuai dengan daerahnya. Nah, kalau kita main sosial media, sometimes orang tuh beli bukan karena butuh, tapi karena dia ngeliat iklan akhirnya kepancing. Orang beli karena dia sadar, oh ternyata aku bermasalah ya, oh iya ya aku lupa, oh iya ya nih udah tinggal berapa hari lagi aku belum punya kue kering misalnya. Tapi dia diingetin. Nah, diingetin dan dipancing, artinya kayak gitu. Maka di sosial media kita fokusnya nebarin gula, nanti semut datang. Ya, nebarin gula, nanti semut datang. Nah, permasalahannya semut juga kan banyak variannya macam-macam. Betul? Semut banyak varian macam-macam. Nah, gula yang jenis apa yang akan mendatangkan jenis apa? Ya kan? Kalau kita kontennya alay-alay, anak-anak muda, ya tentu yang datang anak muda dong. Kalau kita konten-kontennya akhir zaman gitu kan ya, ibadah-ibadah yang berat misalnya gitu kan ya. Nah, yang datang orang-orang yang udah di usia mereka berada di titik itu gitu. Nah, kalau kita arahnya iklannya kontennya adalah parenting, keharmonisan keluarga, tentang tips masak praktis gitu. Nah, yang datang ibu-ibu muda tuh. Nah, yang datang ibu muda tuh. Jadi kalau bagi aku di dunia sosial media itu pada akhirnya kita dulu yang menyediakan konten sesuai dengan target market yang tadi kita sasar, nanti itu datang sendiri gitu. Tapi tetap kita akan ada jemput bola ya, tetap akan ada jemput bola. Nah, ketika kita udah sampling, kita udah nyebar gula, kemudian datanglah semut-semut nih yang sesuai dengan yang tadi tertarik dengan kontennya kita. Nah, mereka itulah samplingnya kita. Mereka itu samplingnya kita. Jadi aku menganggap gini, ini berdasarkan pemahaman aku dan pengamatan aku ya, bahwa setiap orang itu pasti punya lingkaran pertemanan yang mirip dengan dirinya. Ya, aku sebagai ibu rumah tangga, mak ini di usia aku tuh berapa ya? Aku lahiran 83, 83 itu berarti berapa ya? Aku berusaha untuk tidak mengingat umur ya, karena kalau ingat umur udah tua kita tuh sebenarnya, aku lah ya. Jadi misalnya aku lahiran 83. Nah, berarti kan pertemanan aku gitu kan ya, teman-teman kuliah, teman-teman SMA itu kan berada di lingkaran usianya aku tuh. Ya kan? Kemudian ketika orang-orang yang berhijab panjang, orang-orang yang berhijab pendek dengan orang-orang yang tidak berhijab, lingkaran pertemanan di sini mirip-mirip. Orang-orang yang senang olahraga, orang-orang yang senangnya hobi masak, nanti dia punya lingkaran pertemanannya sendiri, gitu. Jadi pasti kita itu kan cerminan 5 orang sekitar kita ya. 5 orang teman dekatnya kita kan cerminannya kita tuh. Nah, maka kalau kita tadi udah nebar gula, datang semut, itu mereka samplingnya kita. Maka satu semut tadi itu kita akan grab 5 sampai 10 temannya. Gitu. 5 sampai 10 temannya. Dengan cara apa? Misalnya kalau di dunia Facebook nih misalnya ada ada Ma Olga nih ya. Ada Ma Olga nih. Nah, Selti, bacanya apa, Mak? Selti, baru 20 tahun, cucu lah, dirimu muda banget ya. Nah, misalnya Ma Olga nih, dia misalnya udah masuk sebagai samplingnya aku. Nah, aku akan add pertemanannya, teman-temannya. Jadi aku akan cari di Facebooknya Ma Olga yang pada ikut komen. Itu kan biasanya teman-teman yang aktif tuh pada ikut komen. Pertama dia temennya, kedua aktif Facebooknya. Nah, itu yang aku add tuh. Aku add tuh di lingkaran pertemanannya. Nah, kalau di dunia Facebook ada orang yang tiba-tiba add kita, nggak ada mutual friend, ya, itu orang, ini siapa sih kok tiba-tiba add friend aku ya? Nggak ada mutual friend-nya. Itu nilai kepercayaannya rendah, udah nggak? Kecil tingkat approving-nya. Nah, tapi kalau misalnya aku sama Ika Setiarani
add udah berteman nih. Nah, aku add tuh teman-temannya sama Ika tuh 10 orang, 5 orang gitu kan ya sebagai sampling lingkarannya tadi. Wah, ini dia mutual friend sama Ma Ika nih gitu kan. Berarti temannya Ma Ika nih. Nah, tingkat approving-nya tinggi. Nah, kayak gitu. Tingkat approving-nya tinggi. Ya. Uma Ucu, kalau contoh aku jualan kain brokat, tapi segmennya kan mama muda, tapi ada mahasiswa, sedangkan mahasiswa harus remaja. Hah? Berarti pakainya yang mana nih? Semutnya untuk momentum mau lebaran gini. Kalau brokat, momentum lebaran, itu masuknya mamah muda. Ya, anak remaja atau mahasiswa kurang minat juga untuk dengan brokat ya, kecuali memang brokatnya stylenya anak muda. Nanti biasanya brokatnya itu ramenya setelah lebaran. Karena apa? Buat kondangan. Buat nikahan tuh ya, brokatnya samaan sama teman-temannya, buat kondangan tuh laku juga brokat buat di segmen di sana. Tapi kan brokat juga macam-macam ya. Ada brokat yang nenek-nenek banget desainnya. Nah, ini kita mau main segmennya di mana? Tetap aja harus ada segmennya. Oke? Nah, tadi kalau di dunia Facebook kayak gitu. Jadi siapa teman-temannya, nah itu lingkarannya tuh aku add friend. Sama juga di dunia Instagram. Siapa nih yang udah nge-follow kita nih? Nah, itu nanti kita cari lingkaran followingnya dia, pertemanan dia, yang sering komen di Instagram dia. Terus kita mampir ke Instagramnya, kita komen sama dia, kita like-in postingannya gitu caranya. Jadi mulai kalau aku aliran organik teman-teman, aku jarang banget ads ya. Mungkin kalau dalam 10 tahun aku berbisnis, 99% organik, 1% pakai ads ya. Aku jarang banget pakai ads. Jadi ya memang effortnya beda ya, lebih repot, lebih waktunya lebih lama. Tapi bagi aku, ketika ads itu lagi ada gonjang-ganjing algoritma, lah bla bla bla. Nah si organik ini lebih aman bagi aku ya. Ini mah nggak masalah ya, pokoknya itu mah bolehlah strateginya macam-macam. Nah, tadi cara organiknya kayak gitu. Jadi kita mulai dari lingkaran pertemanannya, lalu kita lebarin lagi misalnya, Mbak Olga kan tadi temenannya sama Mbak Ika nih, akan aku add nih Mbak Ika. Nah, nanti Mbak Ika kan punya lingkaran pertemanan lagi, nanti aku add lagi lingkaran pertemanannya. Nanti temennya aku ke lingkaran lagi. Apa bedanya ads dengan organik? Kalau ads itu ya pakai Facebook ads, IG ads, itu ada modal di awal untuk percepatan ya, untuk percepatan. Tapi kalau kita belum paham pondasi iklan organik, kita langsung ke ads itu boncos juga kalau menurut aku. Nggak ngerti nih tentang segmen market, tiba-tiba ngiklannya ke semua orang se-Indonesia, wah itu boncos. Ya, karena kita ibaratnya kan kalau ads itu kan ibaratnya kita ngiklan, kita posting tapi dibantuin sama Facebook ya nggak? Percepatan. Tapi iklannya aja salah. Konten iklannya. Salahnya apa? Karena kita nyebarnya luas kemana-mana. Terus segmentasinya luas kemana-mana. Bahasa iklannya nggak kena banget ke audiensnya. Karena kita bingung, karena kita menyasar semua orang. Nah, itu akhirnya jadi boncos. Terus, organik pakai tim nggak, Mak? Wajib pakai tim. Kalau bisa sendirian, tapi jangan bandingkan dengan orang yang timnya ada 3 orang. Ya. Tim aku ada berapa? 70-an kayaknya tim aku. Ada 70-an orang, Mak. Tim pemasaran, let's see. Tim pemasaran aku udah berapa ya? 20 mungkin. Sebanyak itu memang ya. Jadi ya kadang kita mau hasilnya banyak ya. Mana lagi? Apa gunanya lingkaran pertemanan tadi, Mak? Lingkaran pertemanan tadi fungsinya untuk mencari target market. Untuk misalnya sekarang lingkaran calon customer kita baru ada 100. Nah, dari 100 itu kita cari 10 orang. Nah, jadi 1.000 gitu ya. 100 dikali masing-masing 10 orang ya. Jadi ada 1.000 gitu. Oke? Nah, lalu di segmen merah kita harus tahu banget mereka itu akhirnya mau beli karena apa. Ya, orang mau beli karena apa? Misalnya kalau emak-emak nih, kita jualan multivitamin. Jadi gini, di dalam dunia iklan, kita jangan ngiklanin fitur. Kayak madu mengandung apa, bla bla bla, nggak ngaruh. Ya, kayak handphone, ya berapa RAM, berapa giga, berapa pixel, bukan itu. Ya, coba. Jadi kalau teman-teman membuat iklan itu isinya adalah dampak setelah customer menggunakan produknya. Boleh dicatat? Dampak setelah customer menggunakan produknya. Misalnya jualan gamis ya, bukan bahannya adem, bukan jahitannya rapi, bukan. Tampak langsing seketika. Gitu kan ya. Tampak langsing seketika jadi pede kalau di foto.
Kenapa? Karena cutting-nya si gamisnya tuh cutting-nya bagus tuh, atau kayak garis-garis ke bawah. Ini gamis istimewa untuk yang untuk yang berbodi agak tebal kayak aku. Dengan pakai ini kita bisa langsung seketika. Nah, jadi pede. Nah, jadi pede saat foto sama keluarga gitu. Jadi oh iya ya. Nah, wah iya ya, ini jadi nampak langsing ya gitu. Jadi yang kita gini, orang beli, coba kita bantu riset nih. Orang beli itu banyaknya pakai logika atau pakai emosi? Ayo bantu jawab. Orang beli didominasi pakai logika atau pakai emosi? Waduh, nggak ada yang jawab logika nih. Emosi ya. Kita beli mie ayam. Logika atau emosi? Secara logika ini nggak sehat, benar nggak? Secara emosi, dulu kayaknya hujan-hujan makan mie ayam enak ya, apalagi pedes gitu ya, pakai saus, gitu kan? Emosi ya mak ya, good, emosi semuanya ya. Maka ketika kita ngiklan, jangan menggunakan logika penjelasannya. Harus menggunakan copywriting yang menggugah emosinya mereka. Misalnya, teman-teman jualan produk buat Ramadan nih, goalnya adalah untuk donasi. Ya, goalnya untuk donasi. Jadi kita angkat tentang akhiratnya dia, kita angkat tentang betapa pahalanya dia luar biasa, betapa ini gitu. Jadi bukan diangkat kesedihan dari si orang yang mau kita donasiin, tapi dampaknya terhadap orang yang donasi. Siapa yang mau punya istana di surga? Waktu yang tepat untuk percepatan pahala. Ayo kumpul sini. Ada mukena yang siap didonasikan dan menjadi lembar-lembar istana di surga misalnya gitu. Jadi ketika kita jualan apapun itu harus berdampak secara emosi bagi calon customer-nya. Makanya nih, kayak tahu nggak iklan? Kita sebagai pemasar teman-teman harus sering banget ya nonton iklan ya gitu. Jadi bukan nonton iklan, nonton TV, kita nontonin itu, tapi kita menganalisa ya, oh dia keren di iklannya, oh ini keren banget di copywriting-nya gitu ya. Copywriting-nya yang susah, sama kayak kita waktu naik sepeda, belajar naik sepeda, susah pasti di awal. Karena kita nggak bisa, nanti kalau kita sering latihan pasti bisa. Ya, essential oil, nah dampaknya apa? Dampaknya buat kesehatan. Kayak Ramadan ya, tentang dampak kesehatannya. Dampak kesehatannya, kalau mereka sehat bisa, misalnya gini, let's see, kalau kita sehat, punya tenaga untuk bisa ngurusin semua kerjaan rumah, dan ada waktu buat nemenin anak belajar. Nah, ya nggak? Jadi kan ibu harus sehat, supaya kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan, bisa nemenin anak belajar, dan bisa romantisan sama suami, gitu. Jangan biarkan suami romantisan sama yang lain, karena kita sudah lelah ngurusin rumah. Oh, ngeri kan? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Kayak iklan skincare ya, skincare. Udah siap, muka glowing dan lebih sering diciumin suami, wah gitu tuh. Jadi bukan terhadap skincare-nya mengandung apa, enggak ngaruh. Oke, lebih percaya diri ketika lebaran, wah harus pakai skincare-nya. Sudah siap ketemu sama saudara-saudara, wajah udah kinclong belum? Lebih pede kan kalau ngumpul sama saudara wajah udah kinclong? Nah itu kan emosi kan? Wah iya juga ini, gue malu nih nanti pulang kampung nih, walaupun nggak boleh pulang kampung ya. Wah gue malu nih pulang kampung masih ada flek-flek hitam. Nah akhirnya dia jadi mau pakai gitu. Ini produk kita harus pahami dulu ini fungsinya apa buat mereka, lalu dampaknya. Dampak ya, dampak terhadap kehidupannya dia. Kayak iklannya Rinso. Rinso itu iklannya apa? Rinso tuh kampanyenya. Nggak takut kotor. Ya padahal kan mama kalau anaknya bajunya kotor kan jadi boros ya. Tapi Rinso membalik itu semuanya. Rinso membalik itu. Sehingga mama biarkan anak mengeksplor. Nah, biarkan anak belajar. Kotor itu baik karena anak-anak belajar banyak hal supaya masa depannya cemerlang. Kan dibikin di brainwash gitu ya kita sama Rinso ya nggak sih? Akhirnya kita membiarkan ya udah deh nggak apa-apa kotor-kotoran biar lagi belajar gitu. Padahal makin banyak baju kotor, makin banyak Rinso yang dibeli. Makin untung nggak Rinso? Makin untung. Oke, apapun produknya itu. Misalnya madu, misalnya ya, madu. Ya udah, madu kita angkat nih keperkasaan, misalnya buat bapak-bapak nih, ya kan? Angkat keperkasaan prianya gitu ya. Membahagiakan istri, memuaskan istri. Wah, gitu. Teruslah pokoknya ya, digali terus. Konten copywriting kita atau iklan kita itu isinya dampak produk kita setelah mereka mengkonsumsi itu. Oke?
Seperti itu intinya. Ini aku mau jelasin panjang lagi, nanti kita sampai tengah malam nih ya, keburu imsak nanti. Lalu yang bagian coklat teman-teman, yang bagian coklat ya psikografisnya. Nah teman-teman harus pahami personalitinya mereka seperti apa, sehingga nanti kita bisa segmented ya personality mereka seperti apa. Ini emak-emak yang sedang olahraga, sedang olahraga nih berarti apa kita nanti konten-kontennya. Gini, intinya dari 4 ini cuma ada 2 nih, 4 ini nih, 4 ini ya, cuma ada 2 nih. Kalau kita berkaitan dengan jualan, cuma ada 2, mau dan mampu. Harus pakai dan. Mau dan mampu. Oke? Banyak orang mau nih, banyak ada yang mau tapi dia nggak mampu. Makanya bilang, ih kok mahal ya madunya. Oh iya kak, ini madunya sesuai dengan kualitasnya. Aku doain ya, kakak rezekinya berkah berlimpah banyak. Nanti kalau udah cukup hubungin aku ya, gitu. Udah, no baper. Ya, kalau ada orang bilang mahal, ih mahal ya, gitu kan ya. Udah, jangan ditanggepin. Ya, jangan didiskon, jangan ditawar-tawar, jangan dimurahin, jangan 3 kali bayaran cicil, jangan ya. Jadi pokoknya emang dia bukan segmen marketnya kita gitu aja. Jadi harus mau dan mampu. Banyak orang mau tapi belum tentu mampu. Nah, ada orang mampu belum tentu mau. Kenapa? Kayak misalnya nih, kita jualan tas harga 1 juta. Syahrini mana mau beli tas kita harga 1 juta ya nggak? Tas dia kan 1 miliar ya. Dia mampu nggak beli tas kita 1 juta? Mampu, tapi dia nggak mau. Ya udah kita jangan maksa. Jangan maksa orang yang mampu tapi dia nggak mau karena memang seleranya beda gitu. Jadi kitanya enak, nggak baper, kitanya nggak terlalu banyak baper. Kalau kita udah paham tuh, tidak semua produk bisa ditawarkan ke semua orang. Nah, supaya hemat tenaga, kita sudah segmented dulu di sini. Dibikin sampai detail banget. Oke, berarti aku menyasar orang-orang yang kayak gini. Dan ketika ada penolakan, oke, mahal nih. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kita geser marketnya. Berarti kita geser nih ya. Oh, berarti bukan dia nih market yang aku tuju selama ini. Karena dia bagi dia segini mahal. Atau ini harganya dia mampu banget nih beli nih. Wah, mampu banget beli. Tapi ternyata dia seleranya beda. Kalau teman-teman nawarin ke aku baju warna pink, secara daya beli misalnya aku mampu bajunya itu, tapi aku nggak pakai warna pink. Karena selera aku warna-warna gelap. Gitu lah. Oke, yuk materi aku cukup sampai di sini teman-teman. Sebenarnya masih banyak banget yang aku mau sharing ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi atau nanti kita teman-teman bisa baca di buku juga. Anak aku udah nyamperin karena udah waktunya jam tidur. Mas Bams, untuk sesi tanya jawab boleh? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Muri ya. Nah, ini materinya luar biasa sampai saya nyatat. Luar biasa. Malam-malam ya kita belajar bareng. Nah, jadi buat teman-teman silahkan. Nah, ini nanya langsung atau nanya di kolom komentar nih, Mbak Muri? Terserah Mas Bams aja. Oke, nah biar cepat silahkan tulis di kolom komentarnya teman-teman ya. Nah karena ini jamnya sudah over, nah jadi masya Allah teman-teman sudah banyak belajar dari Mbak Muri. Nah silahkan buat yang mau bertanya ya tulis di kolom komentarnya nanti kita akan bacakan ya untuk teman-teman di sini. Nah untuk pertanyaan dari Mbak Sari, gimana kalau sudah terlanjur stok Mbak? Yes, kalau udah terlanjur stok, kenalan nih sama teman-teman yang ada di sini nih. Ayo bantu. Oke, kalau yang udah terlanjur nyetok, momen Ramadan ini momennya berbagi rezeki. Jadi cari reseller sebanyak-banyaknya. Jadi selain kita jualan retail juga, teman-teman cari aja pasukan reseller. Nah, ketika kita open reseller, tetap iklannya sama kayak tadi, harus pakai emosi. Apa emosinya? Jangan menjelaskan produk kita, keunggulan produk kita dan sebagainya, bukan. Tapi dampaknya setelah mereka jadi reseller tuh apa sih dampaknya? Dampaknya apa? Dampaknya punya duit buat bayar utang, punya duit buat bayar zakat fitrah, punya duit buat beli baju lebaran. Ayo yang pengen beli baju lebaran tapi nggak punya duit, kumpul. Aku bisikin cara dapat duitnya gitu. Ayo yang mau mudik tapi nggak punya duit, kumpul. Yuk kita cari duit bareng-bareng, aku ajarin caranya gitu. Nah nanti dari situ open reseller deh. Makasih, Mbak Muri. Jadi jangan membahas produknya kita. Karena orang reseller zaman sekarang mereka udah nggak terlalu idealis dengan produknya kita apa. Bodoh amat gue jualan apa yang penting di duit, ya nggak sih? Nah, Fair iya. ya, wajar ya.
terima kenyataan bahwa daya saing produk kita belum yang sampai terkenal banget gitu ya. Jadi audiens tuh calon reseller tuh nggak terlalu memusingkan kita jualan produk apa. Tapi mana yang untungnya lebih gede, mana yang gue dapat untungnya, mana kelompok, mana komunitas yang lebih nyaman aku di sana gitu. Mak Muri jualannya apa aja? Tadi udah di awal ya. Mak Muri mana lagi tadi? Oh, yang IG ya, jasa Instagram tuh apa aja? Teman-teman cari di Instagram Yuka Indonesia. YUKA Indonesia. Nah, itu jasa kelola Instagram sama jasa kelola Facebook. Besok launching jasa kelola TikTok. Seri ya. Salah satu konten TikTok aku, Mas Bams, itu bisa itu ada yang nyampe 1 juta viewer. Itu amazing banget ya. Asalkan teman-teman tahu, aku sampai sekarang nggak ngerti cara posting TikTok. Jadi aku punya pasukan, aku punya tim yang ngerjain itu. Gitu. Jadi kalau menjalankan bisnis, teman-teman nggak perlu bisa masak untuk punya resto. Betul? Teman-teman nggak perlu bisa jahit untuk punya bisnis fashion. Aku 10 tahun loh punya bisnis fashion, bisa jahit nggak? Enggak. Nah, sekarang aku punya bisnis jasa kelola Instagram, jasa kelola Facebook, jasa kelola TikTok gitu kan ya. Aku nggak ngerti TikTok gitu, tapi aku punya tim yang ngelola itu. Nah, itulah bisnis. Jadi kita tuh bisnis itu saling menyambungkan kebermanfaatan. Mereka anak-anak Gen Z yang kreatif butuh wadah untuk berkarya, ya udah aku wadahin karyanya. Nah, sama-sama dapat untung kan, dia dapat gaji juga, aku dapat profit juga. Gitu, Mak. Nama TikToknya apa? Banyak TikToknya ya. Salah satunya cerita harian muslimah, itu ada. Terus ada juga konten yang sampai 100.000 viewernya, sampai 1.000 viewernya. Banyak ya, sekian ribu sih udah banyak ya. Itu aku amazing banget tuh, yang 1 juta viewer. Aku juga sampai lupa itu konten yang mana. Udah lama, udah beberapa bulan yang lalu gitu ya. Lanjut, Mas. 2038. Luar biasa ya. Nah, gimana cara mempertahankan customer yang masih mudah labil, mudah tergiur dengan produk-produk yang viral, Mak? Kalau kekuatannya adalah di produk dan produk kita memang nggak ada kalah saing, ya berat juga ya. Karena kalau itu jauh, kecuali produknya mirip-mirip, hanya kita bisa melakukan kekuatannya di pelayanan. Nah, kalau itu bisa kita bersaingnya di pelayanan. Tapi kalau produknya jauh banget, ya berarti kitanya yang harus ngejar produk, kitanya harus cari supplier lain. Gitu, kita harus cari supplier lain. Dan tadi value-nya, dampaknya apa kepada mereka setelah mereka beli produk kita itu. Itu ya jawabannya tadi dari F2, bukan nama ya kayaknya ya itu ya, tapi username dari Zoom-nya. Oke, semoga terjawab. Nah, berikutnya dari Musawir ya, ada Mas atau Mas Musawir. Apakah endorse ngefek untuk menebar gula? What? Apakah endorse ngefek untuk menebar gula? Ya. Endorse bisa, tapi banyak endorse yang zonk. Kenapa ada endorse yang zonk? Karena kita tidak memahami tujuan dari endorse. Jadi tujuan endorse itu bukan closing sebenarnya bagi aku ya, gitu ya. Gini. Endorse itu arahnya mendatangkan traffic. Nah, tapi ketika mendatangkan traffic banyak tujuannya. Jadi gini, endorse itu banyak tujuannya. Pertama, misalnya branding. Kalau tujuan untuk branding itu arahnya untuk gini, kita punya foto produk yang dia, si artisnya. Nah, itu arah namanya branding. Kita punya konten yang di review sama dia. Nah, itu namanya branding. Jadi bukan arahnya selling. Nah, kemudian kalau di arahnya marketing, dengan kita endorse dia, lalu mendatangkan traffic. Nah, itu arahnya marketing tuh, mendatangkan traffic. Nah, tinggal permasalahannya, ketika traffic-nya datang, apakah sesuai dengan marketnya kita? Atau ketika endorse misalnya Zaskia Meka nih, kita endorse nih ke sana. Jadi teman-teman, banyak kesalahan endorse itu, si kita online shop hanya fokus kepada selebgramnya. Kita tidak memperhatikan siapa followernya. Ya, siapa followernya? Misalnya Raffi Ahmad itu kan tajir melintir ya gitu kan ya, sultan lah ya gitu ya. Bapak-bapak kan dia ya, bapak-bapak kan udah punya anak kan, bapak-bapak dong, bapak-bapak dan sultan. Tapi kalau teman-teman endorse-nya Raffi Ahmad untuk marketnya bapak-bapak dan sultan-sultan itu nggak kena. Kenapa? Coba perhatikan siapa followernya. Siapa? Facebooker, anak-anak alay, benar nggak? Nah, kalau teman-teman jualannya casing handphone, jualannya kaos, kayak Erigo kan kaos anak muda kan masuk marketnya.
Gitu. Jadi ketika endorse, perhatikan siapa followers-nya. Karena kan yang beli ke kita kan followers-nya. Cocok nggak followers-nya dia sama kita? Nah, kalau kalau nggak cocok, begitu kita endorse nggak ngaruh, nggak ada traffic yang datang. Karena produknya kita bukan segmennya si para follower-nya itu. Terus udah masuk nih, udah kita endorse nih, kan datang tuh traffic-nya kan ke IG-nya kita. IG-nya kita berantakan. IG-nya kita tidak menampakkan profesionalisme, IG-nya kita nggak bikin orang yakin, ya gitu loh. IG-nya kita tidak menggugah konten-kontennya. Nah, itu bikin berat juga untuk orang closing. Jadi harus banyak persiapan juga, Mas Bam, sebelum kita endorse. Ada persiapan-persiapannya. Jangan sampai ibaratnya gini, kita punya toko, punya butik, kita udah nyebarin brosur nih untuk orang-orang datang. Begitu datang, butiknya displaynya tidak menarik, burem, karena lampunya cuma begitu doang misalnya gitu ya. Nah akhirnya kan jadi boncos tuh endorse-nya. Jadi dibagusin dulu kontennya ya buat para emak-emak sebelum endorse nanti ya, yang endorse-nya ngunjungin toko kita, kok begini banget nggak jadi ya follow-nya. Sayang budgetnya. Oke ya, berhubung waktu karena kita sampai jam setengah 10, kita satu pertanyaan lagi boleh ya Mbak Muri ya, karena ini banyak banget pertanyaannya. Nah berhubung waktu, nah jadi buat teman-teman ya insya Allah nanti kita akan ada kelas yang seperti ini lagi gitu kan. Nah jadi ini satu pertanyaan lagi ya. Nah mau nanya Mak dari Mas Hairudin, kalau jualan buku edukasi bisnis ya gimana cara nyari target marketnya? Buku edukasi bisnis, maka konten-konten kita yang dihadirkan sebelum kita launching si buku edukasi bisnis itu, konten-kontennya harus tentang bisnis, isinya semangat, isinya motivasi, isinya tauhid tentang rezeki, nah itu. Isinya sharing-sharing tentang ilmu-ilmu Instagram, ilmu Facebook, sharing tentang gadget yang dipakai sama online shop, sharing tentang aplikasi ngedit konten, kan banyak tuh ya aplikasi ngedit-ngedit foto, itu kan banyak banget tuh. Kayak aplikasi buat ngedit video. Nah, jadi kita udah mancing dulu dengan konten-konten yang kayak itu, sehingga nanti yang hadir itu adalah orang-orang yang lagi belajar bisnis. Gitu. Oke, siap itu ya Mas Hairudin. Semoga terjawab ya jawaban dari Mas Hairudin ya. Oke, Mbak Muri ya, nggak kerasa nih ya, udah mepet banget waktunya dan yang bertahan potong kita berdua 160 orang. Ya, 160 orang yang bertahan ya sampai setengah 10. Yes, Mas Bam, Ya, satu aja bonus nih ya. Aku boleh, gatel. boleh, boleh. Aku Boleh, gatel boleh. pertanyaannya Pak Ubay. Nah, Oke. kalau produknya makanan, kira-kira dampaknya apa yang ditampilkan atau ditawarkan? Nah, aku pernah lihat iklannya Es Krim Walls. Nah, Es Krim Walls itu waktu itu iklannya adalah dia di rumah, settingannya di rumah. Sang suami mainan handphone, sang anak mainan handphone. Ingat nggak iklannya? Terus si ibu buka kulkas, ngeluarin es krim walls yang apa namanya yang gede tuh ya, yang satu kotak gitu kan ya, yang satu kotak, bukan es krim walls satu, yang satu kotak tuh dikeluarin lah sama si ibunya tuh si es krim wallsnya, lalu diambillah itu si es krimnya, terus gara-gara ngeliat es krim itu akhirnya pada ngumpul tuh, datang tuh sang ayah sama sang anak, akhirnya jadi timbul apa, kebersamaan gitu. Jadi bukan dibahas tentang rasa stroberi ada susunya, bukan, tapi kan tadi nanya tentang dampak ya. Jadi makanan itu dampaknya apa? Nah tadi es krim walls dia menggambarkan dampaknya itu adalah Walls menghadirkan kehangatan di rumah. Walaupun dingin tapi menghadirkan kehangatan gitu. Menghadirkan kebersamaan di rumah gitu. Jadi kan oh iya ya gitu. Nah, misalnya kalau misalnya kayak frozen food nih, apa sih dampaknya? Apa dampaknya? Secara kesehatan tidak sehat sebenarnya, benar nggak? Kan bagusnya fresh ya. Nah, tapi dampaknya apa? Dampaknya adalah ibu punya banyak waktu untuk mengurus hal yang lebih penting lainnya daripada repot di dapur. Bunda, jangan habiskan waktu berhargamu untuk nguplek di dapur. Sebaiknya kebersamaan nemenin anak belajar dan romantisme dengan suami. Itu jauh lebih berharga daripada kamu ngurusin dapur yang berantakan. Biarkan dapur kami yang ngurus, keluargamu kamu yang urus, kayak gitulah. Oh ya, jadi Seru. dampaknya itu apa? Itu harus dipikirkan. Kalau kita sendiri nggak ngerti dampak produk kita terhadap kehidupan mereka, kita jualnya apa gitu. Oke? Mantap, Pak Muri, mantap nih ya. Udah banyak yang komen juga. Terima kasih buat ilmunya ya. Nah, buat Pak Muri sendiri gitu ya. Nah, ini mungkin ada pesan dan kesan gitu ya buat teman-teman di sini ya untuk closing statement-nya, karena insya Allah nih ya buat teman-teman, apakah kita mau mengadakan kelas yang seperti ini? Nah, silahkan tulis di kolom komentarnya ya.
mungkin aduh saya ketinggalan mungkin ya. Nah, nggak sempet nyimak ya, tenang nanti ada recordnya silahkan minta ke para pengundangnya. Nah, silahkan untuk terakhir Mamuri untuk menyampaikan closing statement buat teman-teman di sini. Siap. Jadi teman-teman di Ramadan ini momen yang penuh berkah dan sekali lagi Allah nggak pernah berhenti memberikan rezekinya bagi kita. Aku percaya itu banget. Kalau kita udah pegang itu kita lega ya. Walaupun sometimes kita lagi punya duit gitu kan ya. Kayak Bener banget. Bener banget. Aduh. siapakah? Aduh. Oke, silahkan Mamuri. Oke, terima kasih. Aku ada channel YouTube ya, aku ada channel YouTube Muri Handayani dan juga sekolah bisnis online. Instagram aku Muri Handayani. Jadi aku ngomong apa ya, lupa ya. Tadi aku merenung dulu. Di momen Ramadan. Jadi pertama kita kan sebenarnya momen corona ini kan momen tauhidnya kita diuji ya. Kita yakin nggak sih, kita percaya nggak sih bahwa Allah itu nggak pernah zolim sama kita ya nggak sih? Momen Ramadan ini, momen corona ini bukan momen Allah zolim ke kita, bukan gitu kan ya? Nggak ada gitu ya. Semua apa yang terjadi, keburukan yang terjadi sama kita itu adalah buah dari kezoliman kita terhadap diri sendiri sebenarnya. Tapi mengenai rezeki ya, mengenai rezeki, yuk tauhid nih mengenai rezeki, bahwa Allah nggak pernah berhenti kasih rezeki buat makhluknya. Cicak aja dikasih rezeki ya, kalau kata Agi mah cicak aja dikasih makan loh, padahal nyamuknya terbang gitu kan, tapi Allah hantarkan tuh rezekinya. Nah sama dengan kita, kalau kita udah berprasangka buruk sama Allah, susah, sekarang mah zaman susah nyari duit, nah udah, itulah doa, itulah yang akan terjadi, kesusahan itu yang akan datang. Tapi bagi kita rezeki itu ada, rezeki itu banyak. Cuma masa ya Allah mampukan aku pinjemin ilmunya. Kalau aku bilangnya ke Allah tuh pinjemin ilmunya. Ya Allah pinjemin ilmunya dong. Ini mau menyelesaikan masalah ini nih gitu kan ya. Caranya gimana? Pinjemin ilmunya Allah gitu. Nah nanti kalau kita udah yakin Allah pasti udah nyiapin solusinya ya kita itulah yang akan dilihat sama matanya kita. Kalau kita melihat hidup ini susah karena kita pakai kacamata susah. Jadi segala hal tuh jadi susah. Kalau kita pakai kacamatanya rezeki itu banyak, jadi aku tuh bahkan ada afirmasi gini, rezeki datang dengan mudah dan banyak, rezeki datang dengan mudah dan banyak, rezeki datang dengan mudah dan banyak gitu. Beliefnya aku ke Allah gitu, prasangka baiknya aku ke Allah, rezeki datang dengan banyak dan mudah. Nah masalahnya anak SD disuruh ngerjain kuliah pasti susah. Tapi anak kuliah ngerjain masalah SD gampang banget. Tapi inget deh ketika kita masih SD, susah nggak pelajaran SD? Susah. Pelajaran kelas 2 makin susah nggak? Makin susah. Pelajaran kelas 3 makin susah nggak? Makin susah. Tapi ketika kita sudah di atas dan kita melihat ke bawah, ternyata kita sudah menyelesaikan banyak hal loh. Ternyata kita sudah menyelesaikan banyak ujiannya hidup loh dari Allah loh. Dan kita bisa kok survive kok baik-baik aja sampai sekarang gitu kan ya. Dan artinya sebenarnya keilmuan itu Allah udah siapkan. Kita itu pasti bisa kok. Apapun ujian teman-teman, apapun ujian hidup teman-teman, itu kita pasti bisa lewatin gitu. Kita pasti lewatin. Nah, hingga suatu hari kita akan mentertawakan diri kita yang kemarin. Masya Allah ya dulu mah nih, teman-teman yang asal tahu nih ya. Dulu aku sama suami itu ngalamin banget hidup cuma makan mie, bukan mie instan, bihun instan tau gak? Super bihun tau gak? Super bihun sebungkus berdua sama suami aku. Ya, ketika awal-awal pernikahan tuh. Bukan romantis, bukan ya, nggak punya duit gitu ya. Jadi semua perjalanan hidup itu akan terlewati kok, akan terlewati. Yang penting beliefnya kita. Besok akan lebih baik, besok Allah akan kasih solusi. Besok kita akan pasti ada rezekinya, nggak mungkin nggak ada, pasti ada gitu. Apalagi kita sebagai business owner yang udah punya karyawan ya, ketika momen gajian, alhamdulillah ya karyawan mah gajian, kita belum tentu gajian ya. Tapi nanti Allah akan cukupkan gitu aja. Jadi ayo teman-teman, apalagi di momen Ramadan, momen penuh keberkahan, tauhid terhadap sholat mah rajin, ngaji mah pinter, tapi tauhid terhadap rezeki masih goyang. Nah, ini berarti belum sempurna nih ya tauhidnya kita ke Allah. Kita yakin Allah itu baik, pemaaf, tapi kita nggak yakin Allah bisa kasih rezeki. Nah, berarti kan belum sempurna nih tauhidnya kita ya. Jadi yuk kita sempurnakan nih momen Ramadan ini tauhidnya Allah bisa kasih rezeki ke kita berapapun yang kita mau. Permasalahannya, kita pantas nggak dapat segitu. Keilmuan kita pantas nggak? Kinerja kita pantas nggak dapat segitu? Maka tugas kita sebenarnya memantaskan diri di hadapannya Allah. Kayak teman-teman sekarang ini luar biasa nih. Ini ikhtiarnya teman-teman memantaskan diri di hadapan Allah. Ya Allah, aku 2 jam nih duduk nih depan sini nih. Mau
meminjam ilmumu nih Allah ya, wasilahnya melalui Mak Muri sama Mas Bams nih. Ini ikhtiar aku ya Allah, ini cara aku memantaskan diri gitu ya. Jadi ayo tugas kita mau memantaskan diri terus. Ya, jangan silau dengan melihat kesuksesan orang lain. Sometimes bikin kita sakit hati ya nggak sih? Ngeliat, si dia mah dulu berangkatnya bareng sama aku kok dia lebih sukses ya. Nggak usah banding-bandingin diri kita sama orang lain. Ya nggak usah, bikin sakit hati. Fokus aja 1% satu hari. Aku gitu orangnya. Aku beda banget sama Kang Dewa. Kalau Kang Dewa tuh kan orang kompetitif banget ya. Affiliate harus menang, affiliate harus menang. Aku mah nggak bisa, aku mah orangnya baperan ya. Jadi aku mah fokus makmuri hari ini 1% lebih baik dari kemarin. Besok 1% lebih dari hari ini. Ketika 100 hari aku sudah bertumbuh 100% dan aku bahagia. Udah itu aja. Oke, Masya Allah. Hatur nuhun, Mbak Muri ya, buat serinya kali ini. Jadi kalau saya ngerasainnya bukan mendapatkan ilmu aja gitu ya, tapi ini siraman rohaninya juga gitu ya, ilmu agamanya juga, wah luar biasa. Jadi serasa pengajian nih closing statementnya luar biasa, mantap ya, Mbak Muri, hatur nuhun pisan ya. Buat waktunya, insya Allah kita ketemu lagi bersama teman-teman di lain kesempatan. Nah, sebelum kita pamit, nah boleh nanti Mbak Muri kalau misalkan sudah ada acara mungkin mau bersama keluarganya, nah mangga kalau mau duluan, nah saya izin buat minta testimoni nih buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Jadi boleh ya, Bang Muri ya, saya izin ya. Ada suaranya, Mbak Muri? Mute? Oh, enggak ada ya. Oke, hatur nuhun Mbak Muri ya, sehat-sehat buat keluarga di sana. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke ya, teman-teman, alhamdulillah udah beres sesi kita pada malam hari ini. Nah, tapi teman-teman ya, nah saya pengen ada masukan ya dari teman-teman. Kira-kira kalau misalkan kita adakan lagi kelas dengan Mbak Muri ini, nah kira-kira setuju nggak nih ya? Mungkin menyambut momen Ramadan, mungkin ngabuburit bareng dan, nah temanya kira-kira yang pas mau apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ya. Kalau jangan cuma hanya setuju, tapi yang mau dibahas apa? Nah, ini ya, boleh. Sambil nunggu yang komen, silakan komen yang banyak, karena ini buat dokumentasi kita di-record ya, teman-teman. Nah, saya izin dulu nih, buat teman-teman, saya pengen minta testimoninya dari acara malam hari ini ya. Nah, ini yang masih on cam gitu ya. Nah, jadi saya mohon untuk kesediaannya teman-teman untuk memberikan testimoni ya, kira-kira kelasnya seperti apa. Nah, jadi buat siapa yang udah on cam. Nah, ada Mbak Selvi Olga. Nah, tadi sempat nanya juga nih ya. Nah, saya pengen minta testimoninya nih ya dari Mbak Selvi Olga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Mute-nya boleh. Waalaikumsalam, Oke. Mas Bams. Alhamdulillah. Testimoni dari semua yang diajarin sama Mak Muri ini ya maksudnya. Pertama, untuk testimoninya, nah tanggapan dari Mbak Selvi Olga itu setelah perkenalan mungkin dengan Mbak Muri, atau sebelumnya pernah ikutan kelasnya, atau ini yang pertama? Kalau ikut kelasnya ini yang pertama, cuman saya udah ikut follow IG-nya udah 6 bulanan lewat sih. Memang tulisannya keren-keren sih, tapi masih baru lebih ngena itu di sini di ikutan trainingnya ini. Oke, nah boleh dong ya kira-kira pandangan dari Mbak Selvi Olga seperti apa sosok Mbak Muri? Itu pertanyaan pertama. Orangnya yang jelas nggak pelit ilmu ya, karena mau berbagi semua hal. Biasanya kan ada beberapa coach yang nggak sampai detail. Terus juga ilmunya itu ilmu dunianya selalu didasarkan atas amalan yang beliau pernah terima di agamanya. Jadi selalu related dengan Islam, misalnya kan seperti itu. Jadi keberkahan, kebermanfaatan yang saya cukup rasakan di ajarannya yang kelas ini ya, dari Mak Muri maksudnya. Bukan hanya ngobrolin bisnis, tapi duniawinya juga seimbang dengan ya akhiratnya juga ya, diingatkan bisnis harus berkah, kita berbagi dengan sesama. Alhamdulillah. Nah, yang kedua nih Mbak Selvi ya. Nah, perlu nggak sih seorang wanita ya atau ibu-ibu punya usaha sendiri ya, di samping mungkin ya ada dari suami gitu kan. Nah, perlu nggak nih ya buat sangat perlu kebangetan kalau sekarang ya.
Sangat perlu, Karena kebangetan itu levelnya udah tinggi berarti ya. saking perlunya maksudnya Mas Bam. Oke. Jadi perempuan itu harus berdaya, jadi nggak perlu nyusahin juga suami ketika kebutuhan sudah mulai mendesak. Istilahnya dikasihnya suami segitu dimanfaatkan, sementara kalau kita ingin menambahkan yang lebih untuk keluarga, kita harus lebih berdaya, lebih bebas kalau kita punya istilahnya income sendiri. Jadi kalau kurang-kurang baru tinggal minta ke suami, kita nggak minta semuanya. Iya. Gitu ya. Oke, itu yang terakhir nih ya, menurut Mbak Banyak Selti. ya Mas. 3 aja ya. Nah, dari Mbak Selti Oga nih, nah kira-kira apa yang harus ya melakukan biar bisnisnya itu makin berkembang? Bisnisnya makin berkah dari beberapa penjelasan yang dikasih di malam ini, yang saya dapetin malahan istilahnya kalau makmur ini lebih kepada tauhid tadi ya. Jadi apa yang kita yakini, apa yang kita itu memang terkesan pertama teori ya, tapi ternyata sedikit-sedikit kita harus memahamkan pada diri kita supaya tauhidnya kita ini lebih kepada Allah tuh dari segi ekonomi juga. Insya Allah semuanya berkah yang diusahakan. Amin, amin, amin ya. Terima kasih Mbak Selti ya buat testimoninya. Sama-sama Mas Bam. Nah, kalau boleh tahu ini dari daerah mana Mbak Selti? Tadi saya sampai lupa nih. Surabaya. Surabaya. Bisnisnya? Dari Tiga Raksa. Tiga Raksa. Oke ya, semoga dari acara malam hari ini itu mendapatkan inspirasi dan insight buat bisnisnya makin berkembang dan bertumbuh lagi. Terima kasih Mbak Selti Olga ya. Amin ya Allah. Terima kasih juga Mas Bam. Sami-sami. Alhamdulillah. Nah, itu teman-teman ya yang sudah kita minta testimoninya dari Mbak Selti Olga. Nah, saya juga pengen ya, ini ada testimoni juga, tapi ini dari mewakili bapak-bapak mungkin ya. Nah, ini yang masih stay kamera ya dari awal sampai akhir. Nah, saya ke Kang Ubay deh ya, boleh. Assalamualaikum ya, Kang Ubay. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini dari awal sampai akhir saya perhatikan on cam terus gitu ya. Nah, ini apa nih ya? Lupa matiin kamera. Oh, lupa matiin kamera. Nah, ini dari sudut pandang bapak-bapak gitu, karena kan tadi di awal saya tanya yang namanya belajar mah nggak usah lihat siapa-siapa, yang penting isinya gitu ya, penyampaiannya. Nah, gini Kang Ubay. Nah, kalau misalkan Kang Ubay awalnya sudah tahu dulu Makmuri ya sebelumnya atau baru kali ini? Kalau lihat bukan iklan ya, seperti poster-poster gitu di Instagram sih udah pernah lihat. Cuma pertama kali kalau yang bisa berinteraksi dengan Makmuri. Karena yang kemarin yang pertama kelewat tuh, saya lupa dan juga ada kegiatan. Jadi baru kali ini untuk melihat interaksinya dengan Makmuri. Tanggapannya karena pertama ngezoom ke bagian live nih ya, Makmuri. Tanggapannya gimana Kang? Kalau menurut saya sih Makmuri ini lengkap ya, dari sisi wanita karir atau bisnis ya, cukup bagus gitu ya, cukup luar biasa lah. Dari sisi akidahnya, agamanya juga bagus, jadi lengkap lah. Jadi melengkapi, karena kita kan hidup ini tidak hanya dunia saja, juga harus dengan akhiratnya. Jadi kalau kata, mungkin ada yang pernah dengar penyanyi Bimbo kali ya, ketika kamu mencari dunia maka akan dapat dunia, mencari akhirat akan dapat dunia dan akhirat gitu. Oh ya, jadi langsung lagunya ya udah ketahuan ya. Oke, nah yang kedua nih Kang, nah kalau misalkan di posisinya Kang Ubay nih ya, nah ini penting nggak sih kita punya usaha sendiri gitu? Di samping mungkin kita udah punya kerjaan atau usaha sampingan lainnya atau mau menambah gitu, itu penting nggak sih menurut Kang Ubay? Perlu sih ya, karena kalau kita hanya jadi karyawan, kita kan hanya ngikuti apa yang dimaui oleh bos atau atasan kita kan. Nah, sementara kalau kita punya usaha sendiri, ya kita bisa mengembangkan usahanya, juga bisa berbagi misalnya dengan teman-teman lain sebagai reseller misalnya. Jadi ya bisa buat semuanya lah ya, bisa buat apa istilahnya berbagi, baik itu dalam ilmu pengetahuan maupun dalam hal ekonomi gitu.
Sementara kalau kita jadi karyawan aja ya itu aja dapatnya gitu. Jadi perlu ya, biar mungkin ada pemasukan tambahan atau Gitu, Mas misalkan Bam. kita ada sumber yang lain gitu ya. Yang penting mah kumacarana dapur ngebul atau Iya. lebaran. Nah, itu dia. Terakhir ya, menurut Kang Ubay ini. Nah, apa yang harus dilakukan biar bisnisnya semakin berkembang lagi? Iya. Putus tadi Mas Bam, apa ya? Nah, yang terakhir nih, menurut Kang Ubay, nah apa yang harus dilakukan biar bisnisnya itu semakin berkembang lagi? Ya, tidak bosan untuk terus belajar ya. Ini kan karena kalau kita baru terkait dengan pemasaran misalnya. Jadi tidak cukup puas dengan apa adanya lah. Kita harus selalu berkembang dan terus berkembang. Itu aja. Jadi pokoknya mah harus belajar, terus berkembang dan terus berkembang lagi gitu ya. Iya, Nah, betul. ngomong-ngomong nih, bisnisnya apa aja Kang Ubay nih? Banyak Mas Om. salah satunya nggak apa-apa ya, buat kenalan ke teman-teman juga. Kemarin waktu musim sepeda, jualan sepeda. Gimana musimnya? Ini menjelang Ramadan nih, kayaknya makanan-makanan kecil buat Ramadan ini. Oke, siap. Pokoknya ngelihat momentum, gaskan gitu ya. Iya, betul. Ya. Atur nuhun, pokoknya Kang Ubay ya, sukses buat bisnisnya ya. Tetap semangat, Sami-sami. insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Atur nuhun, Kang Ubay, sehat-sehat. Amin. Ya. Semangat, sami-sami. Yuk. Nah, itu tadi dari Kang Ubay. Nah, saya pengen satu lagi dong ya, teman-teman ya, yang masih on cam. Nah, ini sambil teman-teman boleh masih kita tunggu ya masukan dari teman-teman apa yang mau dibahas ketika ada kelas lagi seperti tadi bareng Mak Muri. Nah, mungkin teman-teman pengen bahas ya materinya tentang apa, silahkan tulis di kolom komentar. Itu buat masukan nanti dan saya juga ke tim. Nah, nanti teman-teman mau apa aja yang dibahas silahkan ya. Nah, sambil nunggu satu orang lagi, saya berpindah ke slide berikutnya. Nah, ini masih ada sekitar 110 orang lagi. Wah, ya masih bertahan di akhir dan saya yang on cam ya. Ada dari mbak-mbak deh ya. Nah, boleh nih paling ujung sebelah kiri ya. Nah, ada namanya Mbak Sari ya. Assalamualaikum Mbak Sari. Nah, bolehkah kita ngobrol sebentar buat minta testimoninya? Karena dari tadi salah satunya yang on cam juga nih, Mbak Sari ya. Nah, silahkan tombolnya. Halo, Assalamualaikum Mas Bam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sambil ngelayani pembeli. Oh iya, alhamdulillah. Mbak Sari tinggalnya di mana nih? Saya di Kalimantan Timur, Tenggarong. Tenggarong. Berarti jam berapa di sana? Sudah jam 11 ya, 11 kurang. Jam 11. Wah, masih semangat nih, luar biasa. Ya, Ya, ini posisinya di toko di mana nih? di rumah? toko. Di toko. Bisnisnya apa nih, Mbak Sari? Saya jualan baju offline, online, fashion kit muslim. Kalau ya, pokoknya mampreneur banget ya. Oke. Bismillah. Nah, ini pengen nanya-nanya bentar nih sambil aktivitasnya gitu ya, sambil jualan. Nah, jadi kalau dari Mbak Sari sendiri itu sudah tahu Mbak Muri awalnya pernah ikutan kelasnya atau pernah beli bukunya sebelumnya atau baru pertama kali tahu nih di kelas ini? Sebelumnya tahu Makmur itu dari sosmed ya, dari IG, terus itu ikut kelasnya. Pernah ikut kelasnya. Ya, oke. Makasih ya. Pernah ikut. Ya, waalaikumsalam. Pernah, maaf, Mas Om. Pernah ikut kelasnya juga. Dan ini alhamdulillah ikut Zoom langsung 2 kali sudah Zoom-nya. Alhamdulillah. Aduh, pokoknya top banget ilmunya. Terima kasih ya Mbak Sari. Nah, itu berarti Mbak Sari pernah ikutan kelasnya gitu ya? Ya, alhamdulillah pernah. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih, nah perlu nggak ya seorang wanita gitu ya, atau katakanlah emak-emak itu punya usaha sendiri menurut Wah, wajib banget, perlu banget, wajib ya, ya tentunya gitu ya, buat tambahan kah gitu ya, buat
nambah-nambah gitu kan, apalagi di ya pandemi Buat seperti ini. Nggak buat tahu. bantu keluarga, buat ibadah. Seperti itu sih kalau buat saya. Oke, ya, jadi buat para mama gitu ya, pokoknya mah nggak usah takut, nggak usah gengsi gitu ya, pokoknya Nah, wajib gitu ya. jangan Harus jangan punya pernah pikir gengsi. Kalau gengsi mah lapar. Nah, gengsi mah lapar ya. Buat apa hidup gengsi ya? Tapi kalau Iya, bisnis kita berkembang, hidup jauh lebih bergengsi gitu iya. ya. Oke. Berikutnya yang terakhir nih buat Mbak Sari gitu ya. Nah, yang harus dilakukan nih buat Mama biar bisnisnya itu semakin berkembang. Nah, mungkin ada masukan dari Mbak Sari ya buat teman-teman yang lain dan sudut pandangnya dari Mama gitu ya. Silahkan Mbak Sari. Kalau saya pribadi sih nentukan alur ya. Kalau misalnya kita mau berwirausaha begini, cari teman-teman yang sejalan, yang ya sama-sama emak-emak online lah seperti itu. Jadi bisa sharing satu, terus tuh selalu upgrade diri, belajar dari mana aja sih bisa belajar seperti itu sih, dari baca buku, dari sosial media atau apa, pokoknya banyak upgrade diri seperti itu sih. Oke, jadi upgrade Iya. yang bisa kita tanya-tanya gitu. Ada update-nya Ya. nih Facebook, Instagram sekarang kayak gimana? Ya, iya. Beda ya, pokoknya kalau Harus praktisi mah ya. Iya. Baru belajar, Mas Bang. Siap-siap. Makasih Mbak Sari ya buat waktunya nih dimintain testimoni. Ya. Semoga lancarannya jualannya laris gitu ya. Menghadapi bulan puasa ini pembelinya makin banyak, makin berkah, pokoknya makin sukses buat Mbak Sari di sana. Sehat-sehat Mbak Sari. Ya, sehat. Mas Bang mau tanya juga satu, Mak Muri, kira-kira launching bukunya tanggal berapa ya? Diundang sama siapa nih di Zoom ini? Dapat info linknya? Saya kurang tahu juga ya namanya siapa, tapi Ada ya karena kontaknya. iya ada. Nah, pokoknya tanyakan ke para pengundangnya. Nah, Oh, itu gitu. kuncinya. Iya, karena penasaran sama dengan pemasaran ya. Jadi biar Iya. pokoknya Siap. tanya-tanya bonusnya seperti apa, dan buat teman-teman juga ini kapan bukunya launching, ada bonusnya lagi gitu kan. Silahkan tanyakan ke para pengundangnya yang ngasih link Zoom-nya ini. Oke. Siap. Oke. Makasih Mbak Sari ya. Silakan Sama-sama. aktivitasnya sama-sama. Ya. Alhamdulillah. Itu teman-teman ya. Jadi 3 orang tadi udah memberikan testimoni dan alhamdulillah kelasnya gitu kan kita sudah beres dan efeknya luar biasa. Yang banyak komennya banyak banget dan meminta dari konten, copywriting, ya, personal branding. Oke, terus apalagi nih ya? Masih banyak juga storytelling juga. Oke, siap ya. Nih buat bikin konten medsos yang baperin pelanggan. Oke, siap. Nah, dan insya Allah kita akan mengadakan ya sebelum nanti bukunya launching gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar tanya jawab bareng Mbak Muri di next selanjutnya kapan? Nah, kapannya itu teman-teman silahkan hubungi teman-teman kita ya, partnership kita yang mengundang teman-teman lewat link Zoom-nya. Nah, jadi teman-teman silahkan tanya ke yang memberikan link Zoom-nya itu, tanya ya. Kira-kira ada kelasnya kapan lagi ya, launching buku Mamuri kapan lagi, silahkan kepoin, tanyakan ke partnership Mas. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa ya di kelas berikutnya. Saya Mas Bang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Mas Dam. Sami-sami Kang. Mas Bang. Kasih Mas. Sami-sami. Izin live. Mas Bang.